Bab 321, Dunia Gelap. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan yang tetap dan hanya sesekali bergoyang. Saat berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan berputar seperti lubang hitam, sementara jejak kekuatan hisab yang mendominasi yang dapat menyerap langit mengalir keluar terus-menerus, dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada simbol leluhur yang melahap itu. Saat ini, tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur itu. Sepertinya masih tertidur, namun, di tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya masih bergetar terus-menerus, sementara sensasi menakutkan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol leluhur melahap. Sekarang mereka telah menemukan tubuh aslinya, wajar bagi mereka untuk mengalami emosi seperti itu. Hehe, apakah itu simbol leluhur Devouring yang legendaris? Ini memang sangat ajaib. Little Marten terus-menerus mengukur simbol leluhur yang melahap itu, sementara matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong menggosok tangannya dan bertanya dengan tenang. Sempurnakan dan dapatkan persetujuannya. Little Marten menatap Lindong, sebelum matanya tiba-tiba berubah serius ketika berkata, jika Anda benar-benar dapat memperbaiki simbol leluhur yang melahap, maka potensi masa depan Anda tidak akan terbatas. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, menyempurnakan simbol leluhur yang melahap juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, simbol leluhur yang melahap itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menelan energi mental Anda dan Anda tidak akan pernah bisa pulih. Dalam kata ini, ada 8 simbol leluhur dan masing-masing memiliki kemampuan magis. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol leluhur api. Namun, akhirnya, dia dibakar menjadi garing oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol leluhur api. Petik 2. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang bisa disebut kuat oleh Little Marten pasti sangat tangguh. Namun, terlepas dari itu, dia masih tidak berhasil menyempurnakan apa yang disebut simbol leluhur api. Sebenarnya, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur. Di antara 8 simbol leluhur yang melahap adalah yang paling misterius dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan Anda harus siap secara mental. Petik 2. Saat Little Marten menatapnya dengan serius, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam itu seperti simbol leluhur yang melahap. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, sebelum dia dengan lembut berkata, meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini, saya sudah berusaha keras. Sekarang saya akhirnya mendapatkannya, bahkan jika itu hanya tembakan tipis, saya tidak akan menyerah. Little Marten diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum cakarnya menunjuk ke simbol leluhur yang melahap itu dan berkata, jika Anda benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mental Anda ke dalamnya. Jika Anda dapat memperoleh persetujuannya, maka Anda akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja, jika Anda gagal untuk mendapatkan persetujuannya, maka Anda akan dimakan oleh simbol leluhur yang melahap itu dan menjadi jejak energi yang terkandung di dalamnya, sementara pikiran Anda akan tersebar di seluruh dunia. Mata Lindong terkonsentrasi pada simbol leluhur yang melahap itu. Yang terakhir perlahan menggeliat saat bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya tak tertandingi dibandingkan dengan kegelapan di celah Black Yin yang misterius. Paling tidak, di area ini, beberapa cahaya masih bisa mekar. Namun, di dalam simbol leluhur yang memakan, bahkan cahaya pun tidak bisa ada. Untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental seseorang ke dalam kegelapan maniak itu, keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Meskipun saya tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, saya ingin melindungi kerabat terdekat saya. Karena itu, saya membutuhkan kekuatan. Untuk mendapatkannya, saya bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Suara tenang Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya.
Ekspresi tekad terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap jujur pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua ilusi yang berbeda semuanya palsu. Suara kasar sesepuh bermata hitam itu berputar-putar di sekitar telinga Lindong. Segera, sosoknya perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Sama seperti bayangan tua bermata hitam itu menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istana Niwannya, sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya tipis yang terbang dengan berani ke dalam simbol leluhur pelahap lubang hitam itu. Bas-bas, seolah bisa merasakan kedatangan Lindong, simbol leluhur Devouring yang awalnya diam itu sebenarnya mulai berputar perlahan. Sementara itu, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, simbol leluhur yang melahap itu langsung berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun sangat menakutkan. Bahkan ketika cahaya bersinar di dalam, itu langsung menghilang, seperti ditelan langsung. Objek itu benar-benar keluar dari kata ini dan bisa melahap apa saja. Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu tidak terlalu kuat. Namun, celah yin hitam misterius langsung mulai berubah menjadi kacau, sementara ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis menyapu. Namun, ketika ki dingin terminus bumi ini, yang cukup kuat untuk menindas praktisi tahap manifestasi manapun, datang dalam radius 1000 meter dari lubang hitam itu langsung berubah lembut, sebelum terus mengalir ke dalam lubang hitam itu. Little Marten berdiri di bawah simbol leluhur yang memakan. Kemampuan melahapnya tidak termasuk itu juga. Oleh karena itu, ia dapat dengan aman mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan ini, sebelum ia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka berada di celah Black Yin yang misterius. Kalau tidak, jika mereka berada di luar, itu pasti akan memunculkan fenomena alam yang menghancurkan bumi dan praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mengintip. Faktanya, bahkan praktisi elit di luar dinasti yang besar akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung ditelan olehnya. Energi mental Lindong yang instan masuk ke simbol leluhur yang memakan itu, tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Kemudian, dia menutup matanya, seperti patung. Nak, kamu harus kembali dengan selamat. Kakek Marten tidak ingin tinggal di lubang kotoran ini selama sisa hidupku. Ketika dia melihat Lindong berlari ke simbol leluhur yang melahap itu dengan sembarangan, Marten kecil menggosok cakarnya sambil bergumam. Ketika dia berlari ke dalam lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur yang melahap itu, mata Lindong dengan cepat tertutup oleh kegelapan. Kegelapan itu sangat murni, tidak hanya melumpuhkan penglihatan seseorang, bahkan melumpuhkan sentuhan seseorang. Kegelapan, ini adalah dunia kegelapan tanpa jejak cahaya atau jejak kebisingan. Seluruh dunia seperti sebelum penciptaan terjadi. Seseorang tidak dapat menggambarkan hanya dengan kata-kata siksaan yang dialami seseorang dalam lingkungan seperti ini. Dalam kegelapan itu, seseorang bahkan tidak tahu apakah itu ada. Dalam kegelapan, setelah panik awalnya, Lindong mulai tenang secara bertahap. Lingkungan ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun, dia jelas mengerti bahwa pada saat ini, lebih penting baginya untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Siksaan yang akan dia alami saat itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Jika seseorang dapat memperoleh persetujuan dari simbol leluhur yang melahap, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi seorang praktisi legendaris yang kuat. Namun, sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah, langkah demi langkah. Dalam kegelapan, dia harus bertahan dalam kegelapan dan bertahan dalam keheningan. Di dunia yang gelap, waktu terasa seperti tidak ada habisnya. Sesosok berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan, seperti seorang sadu dan sepertinya dia tidak akan pernah berhenti. Waktu yang lama tampaknya telah berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tanpa akhir ini, dia pernah panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Bagaimanapun, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun, setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah semakin tenang dan berubah-ubah. Akhirnya,
dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sesosok perlahan berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan berlalu, hampir 100 tahun. Sesosok perlahan berjalan dalam kegelapan. Langkah kakinya selalu sama, tanpa perbedaan 1 milimeter pun. Dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri, melupakan kegelapan, melupakan segalanya. Saat saya berjalan dalam kegelapan, saya telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap, tidak ada yang tersisa. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok itu, yang terus berjalan tanpa henti, sebenarnya mulai melambat. Begitu sosok itu melambat, tiba-tiba, di tengah kegelapan yang tak berujung itu, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang sosok itu sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu, yang sudah lama tidak dia lihat. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang cekung. Kemudian, senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalannya ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Melahap simbol leluhur, aku telah meninggalkan dunia gelapmu. Sosok itu tersenyum lembut. Terkandung dalam nada suaranya, sebenarnya adalah sensasi perubahan. Namun, dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya, sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Tepat saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya di belakangnya langsung runtuh. Kemudian, kegelapan mulai terdistorsi, sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi bersinar hangat muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian, sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang itu. Di depannya, sebuah simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, orang bisa samar-samar melihat sosok buram. Menatap simbol kuno itu, sebuah lengkungan kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah jiwa simbol dari simbol pelahap leluhur. Jika dia bisa melihat jiwa simbol, itu berarti dia telah berhasil mendapatkan persetujuannya. Bab 322 Pengakuan Simbol Leluhur. Di ruang berbintang yang tenang, Lindong menatap simbol kuno di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa bahkan pada saat ini ketika layak menjadi gila dengan kegembiraan, dia agak tenang, di mana dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana, dan tidak bisa berkata-kata. Kegelapan tak berujung itu membuat jantung berdebar-debar, tetapi dia telah berjalan di dalamnya hanya dewa yang tahu berapa lama. Dalam kegelapan, tidak ada serangan ganas atau serangan dari formasi besar seperti yang dia bayangkan, tetapi kegelapan yang tenang semacam itu lebih kejam daripada serangan mematikan manapun. Lindong tidak dapat membayangkan bagaimana dia telah melewati dunia kegelapan yang menakutkan itu, tetapi dia masih bisa merasakan bau ketakutan yang tersisa di benaknya. Itu adalah keadaan pikiran yang telah diciptakan di dunia kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung di mana bahkan tubuh seseorang tidak ada, dia hampir kehilangan dirinya sekali dan tenggelam ke dalam kegelapan. Bahkan jalur cahaya yang muncul di belakangnya pada akhirnya adalah ujian yang kejam. Jika Lindong benar-benar berbalik dan melangkah ke jalan cahaya, ketika dia berjalan ke ujung jalan, dia akan menemukan bahwa dia akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Akhir seperti itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Untungnya, ketika dia memasuki simbol leluhur yang memakan, peringatan tetua mata hitam itu telah mencapai penggunaan yang paling penting. Pada saat terakhir, Lindong memilih untuk bertahan pada rute di dalam hatinya dan menyerah pada jalur cahaya yang sangat menarik. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa banyak godaan yang akan dimiliki secercah cahaya setelah berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Itu mirip dengan seseorang yang akan mati kehausan di padang pasir melihat seteguk air manis. Godaan semacam itu tak tertahankan, tapi untungnya, Lindong pada akhirnya bertahan, memunggungi cahaya saat dia berjalan keluar, berjalan menuju jalan di dalam hatinya, sementara jalan di dalam hatinya membawanya ke tempat yang dia inginkan. Pergilah, dunia kegelapan yang begitu sunyi hingga menakutkan, tanpa angin atau gerakan apapun. Tapi bagi Lindong, itu tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada menantang 1000 sekte boneka mengerikan. Jika dia tahu bahwa tes simbol leluhur yang melahap sebenarnya akan sangat menakutkan, mungkin, Lindong akan benar-benar mulai ragu sebelum dia masuk. Ini telah menjadi uji coba kemauan. Fiuh, Lindong menghela nafas panjang,
menundukkan kepalanya untuk melihat hanya untuk sedikit terkejut. Dia telah menemukan bahwa tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih padat dari sebelumnya. Apa yang telah memasuki simbol leluhur melahap bukanlah tubuh fisik Lindong, tetapi energi mentalnya. Selain itu, Lindong ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki simbol leluhur, energi mentalnya hanya mampu mengambil bentuk manusia, dan sangat pingsan dan ilusi. Namun, energi mental ini sekarang memberikan perasaan yang solid dan nyata dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat mencapai energi mental yang solid seperti itu, namun Lindong mengandalkan energi mental master simbol jiwa tingkat rendahnya untuk berhasil memadatkannya. Meskipun energi mental saya tidak tumbuh banyak, telah menjadi lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya, sok memenuhi wajah Lindong. Meskipun energi mentalnya tidak meningkat, tingkat energi mental Lindong saat ini tidak diragukan lagi cukup untuk mengungguli semua master simbol jiwa tingkat menengah. Seolah-olah jumlah energi mental belum meningkat, kualitasnya telah meningkat secara substansial. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, energi mental Lindong kemungkinan sebanding dengan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat jumlah energi mental, dan ini adalah manfaat yang dia peroleh di dunia kegelapan. Tidak hanya dia berhasil menerima pengakuan dari simbol leluhur yang melahap, fondasi energi mentalnya telah menjadi sekokoh gunung. Ini adalah hal yang paling berharga. Sepertinya waktu yang aku habiskan di simbol leluhur yang melahap tidak sebentar. Tatapan Lindong berkedip. Energi mental yang mantap dan kokoh seperti gunung ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa abnormal dunia kegelapan itu masih harus memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tentu saja, ini tidak membuat Lindong tercengang sedikitpun. Ketika dia berada di dunia kegelapan, seolah-olah dia telah menghabiskan 100 tahun di sana. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa 10 tahun telah berlalu di dunia luar, dia tidak akan menganggapnya tak terduga sama sekali. Setelah memeriksa dirinya sendiri untuk sementara waktu, Lindong akhirnya mengalihkan semua perhatiannya ke simbol kuno yang perlahan bergerak di depannya. Saat ia berkonsentrasi, Lindong menemukan bahwa ada sosok yang samar-samar terlihat pada simbol yang tampaknya tidak memiliki bentuk tetap. Itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan ketika dia samar-samar melihat sosok itu berubah menjadi tetua mata hitam, Lindong menyadari bahwa roh simbol leluhur yang melahap tampaknya berubah menjadi bentuk pemiliknya setelah disempurnakan. Simbol leluhur Devouring saat ini dalam keadaan tak bertuan setelah kematian tetua mata hitam, dengan demikian, tidak memiliki bentuk atau penampilan yang jelas. Lindong berdiri di depan simbol leluhur yang melahap dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Keberadaan kuno semacam ini layak untuk sikap hormat. Bas-bas. Ketika Lindong membungkukkan tubuhnya, simbol kuno itu benar-benar mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Sosok yang tidak jelas itu menggeliat seolah-olah perlahan mengulurkan tangan ke Lindong. Karena Lindong telah berhasil melewati dunia kegelapan, dia dapat dianggap telah memperoleh pengakuan dari simbol leluhur. Oleh karena itu, sekarang ia mengulurkan tangan, jelas berniat menyelesaikan langkah terakhir untuk mengenali seorang master. Setelah melihat adegan ini, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya, ekspresi wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Dunia kegelapan ternyata sangat berguna dalam penempaan karakternya. Simbol leluhur yang memakan memiliki roh simbol, dan roh simbol ini memiliki kecerdasan roh. Namun, kecerdasan roh semacam ini jauh dari sebanding dengan Little Marten. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa simbol leluhur tidak dapat dibandingkan dengan Little Marten, tetapi karena simbol leluhur sudah ada terlalu lama dan terlalu kuat. Sangat sulit bagi objek kuat semacam ini untuk benar-benar memiliki kecerdasan seperti manusia. Itu memiliki roh, tetapi tidak dapat memiliki kecerdasan yang mengejutkan seperti marten kecil atau binatang iblis kuat lainnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tangan simbol roh itu. Segera, sosok yang terakhir menggeliat dan berfluktuasi, langsung berubah menjadi gambar membelah Lindong. Namun, mata simbol roh itu gelap gulita seperti tetua mata hitam, pemandangan yang sangat aneh. Ketika roh simbol mengambil penampilan Lindong, lubang hitam seperti simbol kuno yang perlahan bergoyang juga melayang keluar saat gelombang energi melahap menyebar dari dalam. Di hadapan kekuatan semacam itu, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Simbol leluhur Devouring yang berdenyut melayang di atas dahi Lindong sebelum tenggelam ke dalamnya. Ledakan. Sebagai simbol leluhur Devouring tenggelam ke kepala Lindong,
gelombang demi gelombang kekuatan melahap tangguh segera meledak di sekitar tubuhnya. Saat gelombang ini menyebar keluar, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang berbintang. Saat lubang hitam menelan segalanya, bintang-bintang dan daratan runtuh, perubahan seketika dan menakutkan. Lindong duduk di tengah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membiarkan lubang hitam itu hancur dan bintang-bintang naik dan turun, sementara tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Ketika roh simbol dari simbol leluhur yang melahap melihat ini, tangannya melambai saat tubuhnya dengan cepat memudar, berubah menjadi kilatan cahaya kecil dan memasuki tubuh Lindong. Bang! Begitu memasuki tubuh Lindong, perubahan yang menghancurkan bumi dimulai di Istana Niwan Lindong. Simbol jiwa takdir yang awalnya mengambang di Istana Niwannya benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi energi mental murni yang mendesing di Istana Niwan. Bas-bas. Di tempat di mana simbol jiwa takdir hancur, sebuah lubang hitam perlahan muncul saat kekuatan melahap yang mengerikan menyebar keluar. Hua, saat kekuatan melahap menyebar, energi mental yang memenuhi Istana Niwan benar-benar tersedot ke dalam lubang hitam dalam beberapa saat. Kecepatan mengisap itu menakutkan, dan setelah menyerap energi mental, lubang hitam tidak berhenti saat kekuatan melahapnya tumbuh semakin kuat. Di bawah kekuatan melahap semacam ini, bagian dari energi mental yang sangat kuat tiba-tiba menyebar keluar dari ruang berbintang. Energi mental ini sangat kuno dan tampaknya milik simbol leluhur yang melahap karena sekarang tanpa henti mengalir ke Istana Niwan Lindong. Saat energi mental yang begitu kuat mengalir, Istana Niwan Lindong segera diisi oleh energi mental yang kuat sebelum sekali lagi ditelan oleh lubang hitam. Di bawah melahap ini, Lindong bisa merasakan energi mentalnya meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Biasanya, seseorang perlu berhati-hati dengan peningkatan tajam dalam energi mental ini, bagaimanapun juga, tidak ada kekurangan dari master simbol yang Istana Niwannya telah dihancurkan oleh energi mental yang tiba-tiba, tidak terkendali dan kuat. Namun, ini jelas bukan masalah bagi Lindong. Sekarang simbol leluhur yang melahap mengawasi Istana Niwannya, kemungkinan hanya ada segelintir energi mental yang kuat yang dapat menghancurkan Istana Niwannya. Selain itu, setelah mengalami penempaan dunia kegelapan, Lindong yakin bahwa dia akan dapat dengan sempurna mengendalikan energi mental yang meningkat pesat ini. Dengan lapisan kepercayaan ini, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Lindong. Dia diam-diam duduk di ruang kosong, melahap energi mental yang kuat yang menyembur dari segala arah. Di bawah melahap ini, energi mental yang kuat perlahan menyebar dari tubuh Lindong. Bab 323 Master Simbol Jiwa Tingkat Tinggi. Di celah yin hitam misterius yang gelap, di zona tanpa angin, mutiara cahaya malam tertanam di dinding batu di sekitarnya, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti area ini, menyebabkan tempat itu tampak agak menyilaukan kontras dengan kegelapan hitam misterius, celah yin. Di bawah lingkaran cahaya yang lembut, sesosok tubuh diam-diam duduk seperti biksu tua, tidak bergerak sedikitpun. Tubuh sosok itu tertutup debu, ternyata, kondisi meditasi ini telah dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di depan sosok itu, lubang hitam yang berdebar-debar perlahan berputar di udara. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap samar menyebar, dan apapun dalam jarak 10 meter darinya akan dilahap dalam sekejap. Mendesah. Dalam keheningan, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema. Sebuah tubuh kecil melayang di dekat sosok itu, berubah menjadi Little Marten, dan sangat jelas, sosok seperti biksu tua itu secara alami adalah Lindong. The Little Marten pada saat ini sangat tak berdaya melihat ke dalam tubuh Dong. Cangkang ini sudah sedingin es, dan bahkan tidak lagi bernafas. Keadaan ini benar-benar salah satu kematian palsu. Sialan, orang ini sudah berada di dalam selama lebih dari setengah tahun. Apakah dia masih belum lulus tes simbol leluhur yang memakan? Little Marten menggaruk kepalanya dengan sedih, matanya penuh kekhawatiran. Sejak Lindong memasuki simbol leluhur melahap, tidak ada berita selama lebih dari setengah tahun dan tidak ada gerakan aneh di dalam lubang hitam di depannya. Hal ini mengakibatkan Little Marten tidak tahu apakah Lindong saat ini sudah mati atau masih hidup. Lebih jauh lagi, meskipun lubang hitam itu ada di depan matanya, Little Marten tidak berani menyerang. Jelas dipahami bahwa jika lubang hitam itu masuk, kemungkinan besar ia tidak akan pernah keluar lagi. Nak, jika kamu benar-benar mati di sana, tolong jangan salahkan kakek Marten. Kakek Marten sudah mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya. Marten kecil terus mengoceh. Orang bisa mengatakan bahwa itu memang agak cemas.
Itu telah menunggu di sini untuk Lindong selama lebih dari setengah tahun, namun yang terakhir masih tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali. Ledakan. Sementara Little Marten tanpa henti berbicara pada dirinya sendiri, lubang hitam yang tidak memiliki aktivitas selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba mengeluarkan suara pengap yang rendah. Kemudian, di bawah tatapan kagum Little Marten, lubang hitam itu dengan cepat mulai berputar saat kekuatan yang melahap itu tiba-tiba melonjak. Oh tidak, ketika merasakan kekuatan melahap yang tiba-tiba meledak, ekspresi Little Marten berubah. Cakarnya buru-buru menari saat energi punggung keunguan mengembun menjadi perisai cahaya di depannya, menutupi tubuhnya sementara dengan cepat mundur. Cah-cah, tepat saat perisai cahaya hitam keunguan terbentuk, itu mulai runtuh dengan cepat ketika bersentuhan dengan kekuatan yang melahap. Pada akhirnya, itu langsung dilahap oleh lubang hitam. Selanjutnya, setelah melahap perisai cahaya, kekuatan melahap itu tidak melemah tetapi menyebar, secara langsung mengubah daerah itu menjadi tempat seperti rawa, sementara sosok Little Marten yang mundur dengan cepat juga melambat. Apa yang paling menyebabkan ekspresi Little Marten berubah adalah bahwa tidak hanya tubuhnya yang melambat, tetapi juga secara bertahap bergeser ke arah lubang hitam yang berputar. Ini menyebabkannya menjadi sedikit takut, jika tertelan, kemungkinan besar itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Simbol leluhur jelek ini sebenarnya sangat tidak ortodoks. Little Marten mengutuk dengan marah, tetapi saat ia berjuang, kekuatan melahap lubang hitam semakin kuat. Pada akhirnya, itu langsung ditarik ke udara saat melesat ke arah lubang hitam. Saat menatap lubang hitam yang semakin dekat, Little Marten tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras, jeritannya yang tinggi bergema di tanah yang tak berangin. Kutukan tak berdaya itu jelas tidak berguna, oleh karena itu, sementara Marten kecil menatap lubang hitam yang hampir dalam jangkauan, jejak keputusasaan akhirnya muncul di matanya saat ia meraung keras, "Sialan, Lindong, kakek Marten akan datang untuk menjagamu, perusahaan sedemikian rupa sehingga bahkan dalam kematian Anda tidak akan memiliki keluhan." Bang! Namun, saat raungan Little Marten terdengar, sebuah kaki muncul dari lubang hitam dan menendang tubuhnya, langsung menendangnya menjauh. Perubahan mendadak itu menyebabkan Marten kecil terkejut untuk sesaat, namun, saat menatap lubang hitam yang semakin jauh, ia menghela nafas lega. Segera setelah itu, ia tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya saat ia dengan senang hati menatap sosok yang berjalan keluar dari lubang hitam. "Lindong, kamu masih hidup." Hal yang telah berjalan keluar dari lubang hitam secara alami adalah energi mental Lindong. Dia melirik Little Marten, sudut bibirnya terangkat ke atas saat dia menjawab, "Kamu membawa sial, jangan membawa sial padaku." Little Marten dengan gembira menatap Lindong, tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap lubang hitam tampaknya tidak berpengaruh pada Lindong. Segera, ia tercengang, tetapi tampaknya telah memahami sesuatu saat ia melihat ke arah yang terakhir dengan heran, kamu telah berhasil." Lindong terkekeh dan membalik tangannya saat lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum akhirnya ditelan ke dalam tubuhnya. Baru kemudian dia bertepuk tangan, berseri-seri saat dia berbicara, "Saya telah berhasil mendapatkan pengakuan dari roh simbol secara kebetulan. Cirtech, bagaimanapun juga, anak itu sedikit mampu." Little Marten dengan rasa ingin tahu bergerak, matanya penuh keheranan. Fakta bahwa Lindong berhasil mendapatkan pengakuan jelas di luar dugaannya. Energi mental Anda tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Little Marten tiba-tiba menyadari energi mental Lindong sangat padat dan tampak tidak berbeda dari tubuhnya. Lindong tertawa. Dengan jentikan pikirannya, semua batu dalam radius 100 meter perlahan mulai mengapung sebelum dengan panik menyatu menuju ruang di atas kepala Lindong. Dalam sekejap mata, itu langsung mengembun menjadi gunung batu yang sangat besar, pemandangan yang sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan sebelum dia memasuki lubang hitam, kekuatan energi mental Lindong saat ini dan tingkat kendalinya telah berubah terlalu banyak. Energi mentalku sekarang seharusnya hampir mencapai level master simbol jiwa tingkat tinggi. Tangan Lindong berada di belakang punggungnya. Dengan satu pikiran, gunung batu itu terlempar keluar dari celah gelap yin hitam yang misterius. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping oleh ki dingin terminus bumi yang ganas. Tuan simbol jiwa tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, keterkejutan muncul di mata Little Marten. Pertumbuhan energi mental sudah sangat sulit, tetapi dalam setengah tahun yang singkat ini, Lindong langsung melompat dari master simbol jiwa tingkat rendah ke master simbol jiwa tingkat tinggi. Selain itu, dengan kemampuan Little Marten,
itu secara alami akan mengatakan bahwa Lindong tidak sedikit tidak nyaman dengan kekuatan ini, dia malah tampak agak terampil dengan itu. Terbukti, dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar kali ini saat menyempurnakan simbol leluhur yang melahap. Berapa lama saya menghabiskan waktu tertutup? Mata Lindong menoleh ke arah tubuhnya dan mau tak mau akan sedikit terkejut saat dia bertanya. Sekitar setengah tahun, Little Marten merentangkan cakarnya dan merespons. Lindong diam-diam mengangguk. Ini kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dalam lebih dari setengah tahun, pencapaian yang dia peroleh cukup baik. Setidaknya, hanya meningkatkan energi mentalnya ke level master simbol jiwa tingkat tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai dalam setengah tahun dengan pelatihan reguler. Biarkan aku kembali ke tubuhku dulu. Pikiran Lindong bergerak saat tubuh energi mentalnya dengan cepat menghilang, mengubah energi mental yang kuat yang dengan cepat mengalir ke tubuh yang duduk di tanah. Saat energi mental kembali ke tubuh, mata yang telah tertutup rapat selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba terbuka. Kuat Yuan Power langsung meletus dari tubuh Lindong, benar-benar menyebarkan semua debu. Retak-retak, Lindong dengan lembut memutar tubuhnya, saat suara retakan tajam langsung terpancar dari tulangnya dan rasa lemah yang samar menyebar. Lindong tidak keberatan dengan perasaan lemah ini. Pikirannya bergerak saat Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari dantiannya seperti air pasang. Itu mengalir di salurannya, dan seketika, kekuatan yang meluap memenuhi seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuan saya tidak meningkat banyak selama setengah tahun terakhir. Saat dia merasakan tingkat Yuan Power yang tersimpan di dantiannya, alis Lindong berkerut ringan. Tubuh fisikmu telah berada dalam kondisi kematian palsu selama setengah tahun. Sudah bagus bahwa kekuatan Yuan di tubuhmu belum menyebar. Mungkinkah Anda mengharapkannya meningkat secara dramatis seperti energi mental Anda? Little Marten memutar matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Lindong hanya tersenyum. Matanya melihat ke arah Terminus Cold Key yang berteriak di dalam celah Black Yin yang misterius saat dia berkata, itu bukan tidak mungkin. Bagi saya saat ini, tempat ini sangat bagus untuk Yuan Power dan kultivasi tubuh fisik. Petik 2. Kamu berencana untuk berlatih di celah Black Yin yang misterius. Little Marten terkejut saat bertanya. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kekuatan Yuan di dalam celah Yin hitam misterius mengandung ki dingin terminus bumi yang sangat mengamuk. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani menyerapnya begitu saja, tetapi sekarang, itu berbeda. Setelah berhasil menyempurnakan simbol leluhur yang melahap, ki dingin terminus bumi yang terlihat sangat menakutkan bagi orang lain tidak lagi berbahaya baginya. Biarkan aku melihat apakah aku bisa meminjam tempat ini untuk mencapai tahap manifestasi. Ujung kaki Lindong menyentuh tanah saat tubuhnya melayang di bawah tatapan tercengang Little Marten dan langsung melayang di dalam celah Black Yin yang misterius. Melahap kekuatan, melahap segalanya. Lindong melayang di dalam celah Yin hitam misterius dan dengan dorongan pikirannya, sebuah lubang hitam perlahan menyebar dari belakang tubuhnya. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan meledak. Saat kekuatan melahap meledak, Terminus Cold Key yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk di dalam celah Black Yin yang misterius tampaknya telah tertarik saat mereka dengan marah terbang menuju Lindong. Di hadapan kekuatan seperti itu, bahkan wajah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan kehilangan semua warna. Namun, ketika Lindong melihat ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Di matanya, Terminus Cold Key sekarang telah menjadi tonik terbaik untuk memperkuat Yuan Power-nya. Bab 324, Lonjakan Kekuatan. Di dalam celah Black Yin yang misterius, aliran Terminus Cold Key yang tak terhitung jumlahnya melolong seperti banyak ular piton besar yang gelap. Saat dia sedang dibungkus oleh Terminus Cold Key yang tak terhitung jumlahnya, sesosok melayang di atas. Di belakangnya, sebuah lubang hitam perlahan meluas. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang sangat kuat perlahan muncul dari dalam lubang hitam itu. Little Marten menatap Lindong, yang sepenuhnya terbungkus oleh Terminus Cold Key, sementara keterkejutan melintas di matanya. Itu sangat menyadari betapa kejamnya Terminus Cold Key di celah Black Yin yang misterius itu. Faktanya, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak dapat menahan serangan dari ki dingin terminus bumi dalam jumlah besar. Ketika mereka pertama kali memasuki celah Yin hitam misterius, Lindong hampir mati karena ki dingin terminus bumi itu. Namun, saat ini, dia benar-benar berani untuk secara langsung menarik jumlah ini dari Terminus Cold Key.
Jangan sampai kamu bunuh diri, gumam Little Marten. Meskipun ada sedikit ejekan di balik kata-katanya, itu menunjukkan betapa takutnya Little Marten terhadap Terminus Cold Key. Sama seperti Little Marten bergumam pada dirinya sendiri, Lindong dengan tenang menatap piton hitam SQR Terminus Cold Key menari di sekitar tubuhnya. Segera, dia melayang dan duduk di tengah lubang hitam, sebelum dengan jentikan pikirannya, lubang hitam itu benar-benar mulai menggeliat dengan cepat. Boom-boom, ketika lubang hitam itu menggeliat, kekuatan melahap yang dipancarkan dari dalam langsung tersapu secara maniak. Kemudian, dengan kekuatan 1000 naga, itu langsung menyedot semua ki dingin terminus bumi yang mengelilingi tubuhnya. Ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam lubang hitam itu. Selanjutnya, begitu ki dingin terminus bumi menyentuh lubang hitam, itu segera dimakan oleh lubang hitam itu. Desir, astaga, tentu saja, ki dingin terminus bumi ini tidak hilang begitu saja. Begitu mereka ditelan oleh lubang hitam itu, Lindong, gelombang kejut sedingin es segera meletus dari dalam Lindong, yang duduk di tengah lubang hitam itu. Sementara itu, tulangnya terus bergetar. Sepertinya semua ki dingin terminus bumi sebenarnya langsung dilahap oleh tubuhnya. Meninggal dunia, ki dingin terminus bumi yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang pasang. Selanjutnya, sebelum ki dingin terminus bumi ini masuk ke dalam tubuh Lindong, energi dingin sedingin es yang terkandung di dalamnya semuanya dilahap oleh simbol leluhur yang memakan. Oleh karena itu, semua yang tersisa untuk Lindong adalah sumber energi yang paling kuat dan murni. Energi sedingin es terus mengalir melalui anggota tubuh dan kerangka Lindong. Sementara itu, energi sedingin es di dalam terus menyempurnakan otot, tulang, dan sel Lindong. Berkat peremajaan terus-menerus ini, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya secara bertahap menjadi lebih kuat. Terminus Cold Key awalnya memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang. Namun, energi sedingin es di dalamnya terlalu buas. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak berani menyerapnya ke dalam tubuhnya. Namun, sekarang, Lindong tidak lagi takut akan hal itu. Dengan simbol leluhur yang melahap, tidak ada apapun dalam kata ini yang tidak bisa dia taklukkan. Terlebih lagi yang disebut ki dingin terminus bumi ini. Saat tubuh fisiknya perlahan diperkuat, Lindong juga bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam dantiannya secara bertahap diremajakan. Bahkan, ukuran dantiannya mulai tumbuh perlahan. Terminus Cold Key tidak hanya memiliki sifat temper, tetapi juga mengandung Yuan power yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengan menyerapnya dengan rakus, itu sangat bermanfaat bagi budidaya Yuan power Lindong juga. Haha, luar biasa. Ayo lakukan lagi. Aliran Terminus Cold Key terus mengalir ke dalam lubang hitam, sementara jubah Lindong terus bergetar. Segera, dia melepaskan tawa hangat, sementara tawanya seperti guntur saat memantul melintasi celah yin hitam yang misterius. Boom-boom, sama seperti tawa Lindong berakhir, lubang hitam di sekitarnya sebenarnya mulai perlahan berkembang. Seketika, kekuatan melahap yang meluas dari dalam tumbuh semakin kuat. Lubang hitam itu menggeliat seolah itu adalah objek paling menakutkan di alam semesta yang diketahui. Seluruh celah yin hitam misterius langsung mulai mengamuk, saat ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun dari segala arah, sebelum mereka langsung dilahap oleh lubang hitam itu dan berubah menjadi sumber energi kuat yang mengalir melalui tubuh Lindong. Berdasarkan adegan saat ini, sepertinya saat ini, Lindong adalah seorang rakus dengan makan yang tak berdasar. Terlepas dari berapa banyak Terminus Cold Key mengalir, dia tidak pernah puas. Namun, suntikan ini jelas memberikan dampak yang cukup menguntungkan. Tidak hanya aura Lindong yang tumbuh semakin kuat, pembuluh darah menggeliat di permukaan tubuhnya. Selanjutnya, setiap kali mereka menggeliat, kekuatan yang sangat hebat akan meledak. Di zona tanpa angin, Little Marten menatap tindakan mendominasi Lindong karena tanpa sadar mengejek gembira. Begitulah mendominasi simbol leluhur yang memakan, itu bisa melahap apapun di dunia. Di masa lalu, bahkan jika Lindong telah mencapai master simbol tingkat tinggi, dia tidak akan berani bertindak dengan cara yang arogan di celah yin hitam yang misterius, belum lagi melahap ki dingin ujung bumi, yang akan menyebabkan siapapun bergidik dalam ketakutan, seperti itu adalah tonik. Potensi serangan dari simbol leluhur yang melahap tampaknya tidak sekuat simbol leluhur api yang saya temui sebelumnya. Namun, kemampuan melahapnya sangat mendominasi. Memanfaatkannya untuk meningkatkan kultivasi Anda pasti ideal.
Petik 2. Semburat kecemburuan mengalir di mata Little Marten. Meskipun saat ini, Lindong tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan, simbol leluhur yang melahap, saat ia perlahan-lahan berkembang, simbol leluhur yang melahap hanya akan menjadi lebih kuat, sampai akhirnya, ia akan dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya, potensi. Pada saat itu, dengan satu napas saja, Lindong mungkin bisa melahap semua ki dingin ujung bumi di celah yin hitam yang misterius ini. Pada tahap itu, dia akan benar-benar mampu mendominasi seluruh dunia. Pada tingkat ini, Lindong harus dapat mencapai puncak tahap penciptaan ki tingkat lanjut. Namun, tidak akan mudah untuk menerobos ke tahap manifestasi. Mata Little Marten berbinar. Meskipun Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap, itu tidak berarti bahwa dia bisa tanpa henti menyerap kekuatan Yuan antara surga dan bumi. Bagaimanapun, simbol leluhur yang melahap hanya bisa membantunya untuk melahap energi, tetapi dia harus mengendalikan energi yang telah dia konsumsi. Dalam cara berbicara, simbol leluhur melahap adalah pompa air yang sangat kuat, sementara tubuh Lindong adalah tangki air. Terlepas dari seberapa kuat pompa itu, tangki pada akhirnya akan terisi. Di dalam celah yin hitam yang misterius, kekuatan Yuan antara langit dan bumi terus mengamuk. Selanjutnya, sumber keributan itu dari Lindong, yang berada jauh di dalam celah. Untungnya, dia berada di celah Black Yin yang misterius, atau yang lain, keributan yang menghancurkan bumi seperti itu pasti akan menarik banyak orang untuk mengintip dan Lindong tidak akan bisa berlatih dengan tenang. Aliran piton hitam besar SQR Terminus Cold Ki terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam yang menggeliat, sebelum akhirnya berubah menjadi Yuan Power yang kuat di dalam tubuh Lindong. Ledakan, karena semakin banyak Terminus Cold Ki mengalir ke tubuh Lindong, tubuhnya tiba-tiba tersentak, sementara Yuan dan Di dan Tan-nya hampir membengkak menjadi seukuran kepalan tangan. Sementara itu, aura Lindong langsung melonjak. Tahap pembuatan ki lanjutan. Sebuah kilatan terang berkilauan di mata Lindong, sebelum ia melepaskan tawa hangat. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal penciptaan ki, pada kecepatan kultivasinya yang biasa, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan terobosan. Namun, saat ini, hanya dalam sehari, Lindong dapat langsung melakukan terobosan ke tahap penciptaan ki tingkat lanjut. Tidak ada pertanyaan seberapa mendominasi simbol leluhur yang memakan itu. Gelombang kejut Yuan Power yang kuat berputar di sekitar tubuh Lindong. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia menuju ke zona tanpa angin. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk dan diam-diam menikmati sensasi luar biasa saat kekuatannya mulai tumbuh. Lindong diam-diam menikmatinya selama 1 jam penuh, sebelum dia perlahan membuka matanya. Wow, kamu telah menembus ke tahap penciptaan ki tingkat lanjut dengan sangat cepat. Little Marten, yang berdiri di sampingnya, tersentak kaget. Kecepatan pelatihannya terlalu mencengangkan. Saya sudah berada di puncak tahap awal penciptaan ki. Oleh karena itu, saya hanya selangkah lagi dari peringkat. Kali ini, saya hanya mengambil kesempatan untuk membuat terobosan. Lindong tersenyum karena dia tidak terlalu terkejut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap celah gelap yin hitam yang misterius. Saat ini, ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya melolong dan meluas ke seluruh celah. Item ini, yang mematikan bagi sebagian besar praktisi elit, hanyalah tonik kultivasi yang sangat bermanfaat bagi Lindong. Saya berniat untuk tinggal di sini selama 2 bulan lagi dan mencoba untuk melihat apakah saya dapat meminjam ki dingin terminus bumi di sini untuk terobosan ke tahap manifestasi. Lindong sangat menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai tahap manifestasi. Namun, saat ini, celah yin hitam misterius ini memberinya arena pelatihan yang ideal. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, itu akan sangat sia-sia. Little Marten juga mengangguk. Kesempatan ini terlalu berharga bagi Lindong untuk menyerah. Dengan pemikiran ini, dalam 2 bulan berikutnya, Lindong sekali lagi menunjukkan potensi pelatihan gilanya. Setiap hari dihabiskan di dalam celah yin hitam yang misterius. Sementara itu, lubang hitam perlahan tumbuh saat menelan aliran Earth Terminus Cold Ki di dalam celah. Pada saat yang sama, Lindong bisa menikmati sensasi menyenangkan saat tubuhnya disempurnakan oleh energi dingin itu. Saat dia berlatih tanpa lelah, aura di dalam celah Black Yin yang misterius tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Bab 325 jauh ke dalam celah yin hitam yang misterius. Tebal Earth Terminus Cold Ki merasuki celah Black Yin yang misterius. Di bawah selubung ki dingin ini,
celah yin hitam yang misterius praktis telah menjadi tanah terpencil yang tak seorang pun berani melangkahi. Namun, pada saat ini, sosok diam-diam duduk di udara di kedalaman celah. Di sekitar tubuhnya, ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk menyebabkan praktisi tahap manifestasi merasa takut, seperti ular piton besar saat mereka melesat. Bahkan jika seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut seperti Teng Sa melihat adegan ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Namun, sosok itu agak tenang. Dia dengan tenang melirik ki dingin terminus bumi di sekitarnya yang sekali lagi berkumpul saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam menyebar di atas kepalanya saat kekuatan melahap yang mengerikan meledak keluar. Dalam beberapa napas, itu benar-benar melahap semua ki dingin terminus bumi di sekitarnya. Untuk sementara waktu, area ini sebenarnya menjadi agak kosong. Jumlah ki dingin terminus bumi di sini menjadi semakin sedikit. Setelah benar-benar melahap ki dingin terminus bumi di daerah itu, cahaya terang berkilauan di mata Lindong. Jejak ki dingin menyebar keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, seperti lapisan baju besi ki dingin yang terlihat sangat keras. Lindong memuntahkan bola ki putih, merasakan bagian dalam dantiannya saat alisnya berkerut, masih belum ada tanda-tanda terobosan. Bahkan sejak dia berhasil mengambil alih simbol leluhur yang melahap, Lindong telah menghabiskan 2 bulan penuh di celah yin hitam yang misterius melahap ki dingin ujung bumi. Efek dari 2 bulan kultivasi ini bisa dikatakan sangat melimpah. Itu secara langsung memungkinkan Lindong untuk melompat dari tahap awal penciptaan ki ke puncak tahap lanjutan. Dengan kecepatan ini, orang lain akan menjadi gila karena kegembiraan, tetapi Lindong tidak puas. Meminjam kekuatan melahap simbol leluhur yang memakan, bahkan 1 tahun kultivasi biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 2 bulan ini di celah yin hitam yang misterius. Namun, Lindong merasa bahwa kecepatan ini tidak mengejutkan sama sekali. Selain itu, targetnya kali ini bukanlah tahap penciptaan ki tingkat lanjut, tetapi untuk terobosan ke tahap manifestasi. Setelah hari ketika dia bertukar pukulan dengan Teng Sa, Lindong sangat jelas memahami betapa kuatnya tahap manifestasi. Terlebih lagi, Teng Sa berada di tahap manifestasi lanjutan, dan kekuatannya tak tertandingi tirani. Namun, Lindong yakin bahwa selama dia melangkah ke tahap manifestasi, dia benar-benar akan dapat sepenuhnya menekan orang itu sampai dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Setengah tahun yang lalu, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke dalam celah yin hitam misterius oleh Teng Sa, nyaris lolos dari kematian. Jika bukan karena simbol leluhur yang memakan, dia saat ini kemungkinan besar tidak akan dapat meninggalkan celah Black Yin yang misterius. Dengan demikian, dendam antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Ketika dia meninggalkan celah Black Yin yang misterius, Lindong pasti akan sekali lagi menyerang sekte boneka mengerikan dan membuat Teng Sa membayar hutangnya dengan darah. Untuk melakukan ini, Lindong membutuhkan kekuatan mutlak, karena apa yang dia butuhkan untuk menghadapi bukan Teng Sa saja, tetapi seluruh sekte boneka mengerikan. Oleh karena itu, kekuatan master simbol jiwa tingkat tinggi saja masih belum cukup. Karena itu, dia perlu menerobos ke tahap manifestasi. Kecepatan di mana Anda menyerap ki dingin terminus bumi terlalu cepat, ditambah lagi, kekuatan Yuan di tubuh Anda sudah mendekati saturasi. Jika Anda ingin maju selangkah lebih jauh, Anda membutuhkan stimulus yang lebih besar lagi. Little Marten muncul di bahu Lindong dan berkata, "Stimulus yang lebih besar lagi." Mata Lindong sedikit menyipit dan tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawah. "Kamu tidak mungkin berpikir untuk memasuki area terdalam kan?" Setelah melihat ini, Marten kecil terkejut. Kedalaman ekstrim dari celah yin hitam misterius ini. Tidak ada yang tahu kemana arahnya, tapi itu jelas tempat yang sangat berbahaya. Di sana, praktisi tahap manifestasi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ki dingin terminus bumi berhembus dari bawah, oleh karena itu pasti ada sumber di bawah. Selama saya menemukan sumbernya, saya pasti akan dapat menyerang tahap manifestasi dengan bantuan kekuatan yang melahap. Lindong menjelaskan, itu terlalu berbahaya. Marten kecil bergumam, tidak memungkiri kalau cara ini akan efektif, tapi di bawah jelas tidak setenang daerah ini. Kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui bahaya. Saya bahkan telah lulus tes simbol leluhur yang memakan. Apa arti kegelapan di sini? Lindong tertawa. Jika sebelumnya, mungkin dia akan merasa bahwa kegelapan di sini menakutkan,
Tetapi setelah mengalami dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap, kegelapan di sini bukanlah permainan anak-anak baginya. Selain itu, mengingat kekuatan Lindong saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi awal bahkan tanpa bergantung pada Little Marten. Dengan kekuatan gabungan duo, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi di tingkat Tengsa, mereka akan mampu melawan, dan tidak akan lagi dipaksa untuk melarikan diri dengan menyesal seperti setengah tahun sebelumnya. Ketika mendengar Lindong berkata begitu, Marten kecil tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang Lindong telah menjadi jauh lebih kuat, ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika ada bahaya di kedalaman celah yin hitam yang misterius, mundur penuh masih mungkin dilakukan. Setelah melihat Little Marten tidak keberatan, tubuh Lindong bergerak, kekuatan Yuan emas menyelimuti tubuhnya saat ia langsung berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan dan terbang menuju kedalaman celah Black Yin yang misterius. Cahaya keemasan menyapu kegelapan, tampak sangat menyilaukan. Saat Lindong dengan cepat menembus ke kedalaman celah Black Yin yang misterius, ki dingin terminus bumi juga semakin mengamuk. Berbagai ki dingin mengembun menjadi aliran arus yang kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun, di hadapan lapisan demi lapisan penghalang ini, Lindong hanya melambaikan tangannya saat lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya sebelum dia dengan biadab menyerbu ke depan. Dimanapun dia lewat, tidak peduli aliran arus yang kacau atau ki dingin bumi terminus praktis dilahap dalam sekejap. Desir, perjalanan tanpa perlawanan semacam ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum tubuh Lindong melambat sedikit demi sedikit sementara matanya melihat ke bawah. Tanah yang sangat hitam telah muncul, tetapi ini jelas bukan area terdalam karena ada celah yang sangat besar di tanah. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh celah ini meluas, karena gelombang demi gelombang tornado seperti Earth Terminus Cold Ki menyembur keluar dari celah, akhirnya mendesing ke atas. Terbukti, sebagian besar ki dingin ujung bumi di celah yin hitam yang misterius berasal dari celah besar ini. Ini adalah sumber ki dingin terminus bumi, sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Menatap celah yang sangat besar dan gelap, Little Marten dengan gembira berkomentar. Jika Lindong bisa langsung melahap ki dingin terminus bumi di sini, dia bisa mencoba menyerang tahap manifestasi. Ada sesuatu di sini, alis Lindong ringan berkerut saat ia menatap kedalaman celah. Di sana, dia merasakan aura yang sangat tidak jelas namun sangat buas. Aura itu disembunyikan dengan ahli, dan jika energi mental Lindong belum mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan benda itu. Setelah mendengar ini, Marten kecil tercengang. Cakarnya melambai dengan ringan saat mengeluarkan tawa aneh, memang ada yang bersembunyi di sini. Aku tidak berpikir bahwa binatang iblis akan mampu bertahan di kedalaman celah yin hitam yang misterius. Lihat aku memaksanya keluar. Lindong mengambil langkah ke depan dan dengan pikiran, energi mental yang kuat tanpa setara meledak, langsung mengembun menjadi tombak energi mental raksasa yang berukuran sekitar 10 meter di depannya. Menunjuk ke udara, tombak energi mental raksasa dengan keras menyapu dengan suara desir, dengan kejam menembak ke celah gelap. Asteris ngomel asteris. Saat tombak energi mental raksasa melesat ke celah, tangisan sedih dan sedih segera bergema. Tanah langsung mulai bergetar saat sosok besar muncul dari celah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara pilar cahaya hitam berbau amis melesat ke arah Lindong. Menanggapi serangan hebat yang menembak ke arahnya, Lindong mendengus dingin. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam, sebelum dia mengarahkan pandangannya ke sosok besar itu. Pada saat ini, sosok besar itu merayap di tanah. Melihat tubuhnya, itu sebenarnya adalah laba-laba iblis hitam yang berukuran beberapa puluh meter. Laba-laba iblis ini memiliki sekitar 10 bilah seperti cakar dan ada 8 mata hitam yang menyeramkan di kepalanya, mata yang dipenuhi dengan kebiadaban dan keganasan yang ekstrim. Laba-laba setan bumi 8 mata. Menatap binatang iblis ini, ekspresi Lindong sedikit gemetar ketakutan. Brute ini adalah demonic beast yang sangat kuat, hanya auranya saja yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap manifestasi awal. Itu sepertinya tidak akan kalah bahkan oleh kera naga kuno. Binatang iblis di kedalaman celah yin hitam misterius ini memang kuat. Little Marten jelas agak heran, tetapi segera setelah itu, ia terkekeh dan berkata, serahkan padaku, kamu pergi melahap Earth Terminus Cold Ki. Tentu, Lindong bergumam sebagai jawaban sambil menganggukkan kepalanya. Sebagai Celestial Demon Marten,
Little Marten mampu sedikit menekan Demonic Beast ini, dan dari kelihatannya, orang ini jelas tertarik pada Eight Eye Earth Devil Spider ini. Setelah setuju, sosok Lindong bergerak langsung menuju sumber Earth Terminus Cold Key. Ketika laba-laba iblis bumi bermata 8 melihat ini, ia segera mengeluarkan teriakan marah, tetapi sebelum ia bisa maju, Marten kecil muncul di depannya, menghentikannya. Kedua binatang itu tidak membuat gerakan yang tidak perlu saat mereka berhadapan dan sebaliknya dengan ganas menyerang ke depan. Segera, gelombang energi kekerasan dengan panik terbentang. Sementara dua binatang bentrok, Lindong sudah muncul di atas sumber Earth Terminus Cold Key. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di udara saat lubang hitam raksasa dengan cepat memanjang keluar. Segera, tanah bergetar saat naga hitam besar yang tak terhitung jumlahnya seperti Earth Terminus Cold Key melesat keluar dari celah besar, memenuhi area saat mereka menyembur menuju lubang hitam di belakang Lindong. Ki dingin Terminus bumi di sini beberapa kali lebih kaya daripada di atas, dan setiap bagian dari ki dingin seperti naga yang sangat besar. Dalam menghadapi ki dingin seperti itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut pasti akan mati. Tetapi Lindong dapat mengandalkan kekuatan simbol leluhur yang melahap untuk melahap secara biadab. Transformasi kera iblis. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Lindong saat tubuhnya langsung membengkak. Fantasi kera iblis besar muncul di sekitar tubuhnya dan dengan panik menyerap bagian demi bagian dari Earth Terminus Cold Key yang mengerikan. Boom. Saat naga besar seperti Earth Terminus Cold Key mengalir ke tubuhnya, aura Lindong, yang awalnya berhenti pada tahap Ki Creation yang canggih, sekali lagi perlahan mulai tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dapat melewati pintu masuk tahap manifestasi dan maju ke manifestasi. Bab 326 Bahaya. Pegunungan Black Yin yang misterius sangat curam dan sangat luas. Banyak sosok tersapu menyebar dengan cara yang sangat teratur, samar-samar membentuk-bentuk formasi besar dan mengelilingi puncak gunung. Angka-angka ini disembunyikan dengan sangat baik, dan aura mereka sengaja ditekan ke tingkat terendah. Namun, dari keterampilan orang-orang ini, mereka jelas sangat kuat. Selain itu, mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan di dada mereka, ada lambang kerangka abu-abu. Ini adalah tanda dari sekte boneka mengerikan, dan ternyata, orang-orang ini semua adalah praktisi sekte boneka mengerikan. Sekarang sudah malam dan matahari terbenam berwarna merah darah menggantung di langit, memancarkan sinar yang mengeluarkan sedikit rasa dingin saat mereka menyelimuti pegunungan Black Yin yang sangat besar. Praktisi pemujaan boneka mengerikan diam-diam menyembunyikan diri di dedaunan lebat, memastikan untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang berburu sesuatu. Semua orang mendengar ini, hati-hati. Kami telah berurusan dengan binatang iblis yang malang ini selama hampir setengah tahun. Kali ini, kita harus menangkapnya. Di hutan, seorang sesepuh sekte boneka mengerikan dengan tegas berbicara kepada praktisi sekte boneka mengerikan di belakangnya, siapapun yang mengacaukan misi ini, pemimpin sekte akan menyalahkannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dipahami, ya, Penatua. Setelah mendengar ini, praktisi sekte boneka mengerikan buru-buru menanggapi dengan suara rendah. Ketika dia melihat ini, sesepuh sekte boneka mengerikan mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, pastikan posisi Anda dalam formasi benar. Ketika saatnya tiba, segera aktifkan formasi dan bungkus puncak gunung ini. Pemimpin sekte dan yang lainnya telah tiba. Pada saat itu, orang biadab itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata ini, para praktisi pemujaan boneka mengerikan dengan cepat membubarkan diri dan dengan rapi memasuki hutan, masing-masing mengambil posisi tersembunyi. Setelah sinyal diberikan, mereka akan segera mengambil tindakan dan menyelesaikan rencana yang sempurna ini. Situasi serupa terjadi di sekitar puncak gunung pada saat yang bersamaan. Dari pasukan yang dikirim oleh Ghastly Puppet Cult kali ini, Demonic Beast ini sangat penting bagi mereka. Beberapa sosok berdiri di tempat tertentu di gunung. Yang memimpin kelompok itu adalah pemimpin sekte wayang mengerikan yang telah memaksa Lindong ke dalam celah yin hitam yang misterius, Teng Sa. Di belakangnya, para tetua kiri dan kanan mengikuti dengan cermat. Pemimpin sekte, kami telah menghabiskan waktu sebulan sebelum kami akhirnya dapat menentukan beberapa kebiasaan makhluk jahat itu. Puncak gunung ini adalah pondok favoritnya, selama kita menunggu di sini, binatang itu pasti akan masuk ke dalam perangkap kita. Pada saat ini, tetua kiri tersenyum ke arah Teng Sa saat dia menjelaskan.
Jika binatang buas itu sekali lagi lolos dari kami kali ini, kalian berdua akan membuat pemimpin sekte sangat kecewa. Selama setengah tahun ini, banyak praktisi kultus boneka mengerikan saya telah dibunuh oleh binatang itu. Jika kita tidak dapat menaklukkannya lagi, bagaimana mungkin wajah kultus boneka mengerikan saya ada? Ekspresi Teng Sa sedingin es saat dia berkata dengan dingin. Selain itu, binatang itu telah menyerang celah yin hitam misterius dengan Lindong. Itu mungkin tahu di mana harta itu berada, jadi, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Setelah mendengar ini, para tetua kiri dan kanan tertawa pahit saat mereka menjawab, pemimpin sekte, kekuatan binatang itu telah meningkat pesat selama setengah tahun ini. Jika dihadapkan sendirian, bahkan kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, kami tidak punya cara untuk mengejarnya. Petik 2. Kali ini, jaring yang tak terhindarkan sudah ada. Selama itu muncul, itu tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Petik 2. Sebuah tampilan seram dan kejam samar-samar melintas di mata Teng Sa. Dia menatap langit dan dengan berbisa berkata, binatang buas itu terus melawan sekte boneka mengerikan saya, menyebabkan sekte boneka mengerikan saya tidak memiliki kedamaian. Sepertinya itu berencana untuk membalaskan dendam bocah Lindong itu. Hehe, biarpun begitu, setelah kita menangkapnya kali ini, aku akan mengekstrak roh iblisnya dan memurnikannya menjadi boneka binatang. Aku akan memastikan untuk memberitahu semua orang setelah menyinggung pemimpin sekte ini, aku akan membuat bahkan binatang buas berharap itu mati. Teng Sa jelas membenci Lindong sampai ke tulang. Meskipun mereka telah mencari lebih dari setengah tahun, masih belum ada berita tentang dia. Tapi kebencian di hati Teng Sa tidak berkurang sedikit pun, karena dia tidak dapat menemukan Lindong, dia akan menangkap binatang ini dan tanpa ampun menyiksanya untuk melepaskan beberapa kebencian di hatinya. Sementara mereka menyaksikan Teng Sa yang tampak menyeramkan, para tetua kiri dan kanan gemetar ketakutan dan tidak lagi berani berbicara. Mereka tahu bahwa meskipun setengah tahun telah berlalu dan Lindong kemungkinan besar sudah menjadi mayat di dalam celah Black Yin yang misterius, kemarahan dan kebencian di hati Teng Sa malah tumbuh semakin kuat. Sekarang mereka telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Lindong setelah banyak kesulitan, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya, bahkan jika itu hanya binatang iblis. Saat pasukan pemuja boneka mengerikan sepenuhnya menyembunyikan diri di gunung yang curam ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan angin sedingin es bertiup dari langit dengan suara wow. Mengaum, tidak lama setelah langit menjadi gelap, raungan harimau yang rendah tiba-tiba bergema di gunung. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang unik, dan di bawah tekanan ini, banyak binatang iblis di pegunungan Black Yin yang misterius melepaskan raungan ketakutan yang rendah sebagai tanggapan. Hua, raungan harimau berangsur-angsur bergema, saat kilatan merah menyapu dari tepi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu mengepakkan sayap darah raksasanya saat muncul di langit di atas puncak gunung ini. Cahaya darah berangsur-angsur memudar, memperlihatkan tubuh besar di dalamnya. Armor skala berwarna darah menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya berdarah di bawah sinar bulan, membuatnya terlihat seperti binatang yang haus darah. Selain itu, ular sanca darah yang agak besar menempati punggung binatang iblis, mendesis saat aura yang sangat dingin meluap darinya. Jika Lindong ada di sini, dia akan sangat tercengang oleh aura dingin ini, karena itu benar-benar sama dengan ki dingin terminus bumi yang paling menakutkan di dalam celah yin hitam yang misterius. Saat ini, pupil segitiga ular piton berwarna darah raksasa dipenuhi dengan cahaya sedingin es saat mereka dengan penuh perhatian mengamati gunung di bawah. Sosok yang sangat familiar ini adalah api kecil yang telah dipisahkan dengan Lindong oleh kekacauan di dalam celah yin hitam yang misterius. Little Flame mengepakkan sayap darahnya saat matanya menyapu gunung di bawah. Meskipun sepi seperti sebelumnya, ia tidak tahu mengapa tetapi samar-samar merasakan sedikit bahaya. Setelah tinggal bersama Lindong untuk waktu yang lama, tampaknya telah terinfeksi oleh kehati-hatian yang terakhir. Saat kekuatannya meningkat, kecerdasan Little Flame juga menjadi semakin tinggi. Misalnya, ia tahu apa yang memaksa Lindong ke tanah kematian itu adalah sekte boneka mengerikan. Dengan demikian, setelah melarikan diri dari celah yin hitam misterius, ia segera berubah menjadi avatar pembalasan. Selama setengah tahun terakhir, banyak praktisi sekte boneka mengerikan telah kehilangan nyawa mereka di bawah gigi tajamnya. Mengaum, api kecil ragu-ragu di langit untuk sementara waktu sebelum akhirnya perlahan turun. Namun, sementara masih ada jarak antara itu dan tanah,
perasaan bahaya segera meningkat. Itu langsung menggoyangkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya berdarah saat ia meninggalkan tempat ini. Aktifkan formasi. Namun, tepat ketika api kecil hendak melarikan diri, teriakan dingin tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak ke langit, berubah menjadi layar cahaya melingkar yang sepenuhnya menutupi langit di atas puncak gunung. Bang! Tubuh Little Flame menabrak layar cahaya, menyentaknya saat gelombang kejut keras meletus, tetapi masih dipantulkan kembali. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara substansial selama setengah tahun terakhir ini, Sekte Boneka Mengerikan kali ini jelas bertekad untuk menang karena jumlah praktisi yang dikirim agak besar. Makhluk jahat, biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Sementara Little Flame terjebak, Teng Sa menyapu. Di belakangnya, tidak hanya tetua kiri dan kanan tetapi juga beberapa tetua Sekte Boneka Mengerikan. Mengaum, setelah melihat Teng Sa, niat membunuh yang mengamuk langsung melintas di mata Little Flame. Jelas, itu sangat mengingat pembunuh yang telah memaksa Lindong ke dalam celah Black Yin yang misterius. Segera, sayap darahnya mengepak saat energi berwarna darah meledak, berubah menjadi bilah darah tangguh yang memenuhi langit dan melesat menuju Teng Sa. Ketika dia melihat serangan Little Flame, Teng Sa tertawa kecil. Dengan santai melambaikan tangannya, Yuan Power yang kuat mengembun menjadi dinding di depannya, benar-benar menghalangi bilah darah. Binatang, salahkan fakta bahwa kamu telah memilih tuan yang salah. Tangan Teng Sa terulur saat gunung Yuan Power yang sangat besar langsung terbentuk di atas Little Flame sebelum membanting ke bawah dengan kejam. Bang! Gunung Yuan Power dengan berat mendarat di tubuh Little Flame, kekuatan ganas itu segera menyebabkan Little Flame mengeluarkan lolongan kesakitan. Namun, sebelum bisa menyerang balik, para tetua Sekte Boneka Mengerikan secara bersamaan menyerang. 10 Yuan Power yang kuat tanpa tandingan berubah menjadi rantai Yuan Power, terbang melintasi langit dan secara langsung mengikat keempat anggota badan dan sayap Little Flame. Mengaum, dengan tubuhnya yang dibatasi, Little Flame dengan panik berjuang. Gelombang demi gelombang energi berwarna darah liar menyembur tanpa henti, menyebabkan retakan muncul pada rantai Yuan Power. Binatang, kamu masih berani melawan. Setelah melihat ini, ekspresi Teng Sa mengeras sebagai pukulan lain terbang keluar. Kekuatan Yuan Power yang ganas menabrak tubuh Little Flame, menyebabkan beberapa sisik berwarna darah retak dan pecah saat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pada akhirnya, mata harimaunya perlahan terkulai saat memasuki keadaan tidak sadar. Pergi, bawa kembali. 3 hari kemudian, saya akan menyiksa binatang ini di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang. Saya ingin semua orang tahu bahwa bahkan seekor binatang buas akan membayar hutangnya 100 kali lipat karena menyinggung Sekte Boneka Mengerikan saya. Petik 2. Menatap Little Flame yang tidak sadarkan diri, senyum jahat langsung muncul di wajah Teng Sa. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik saat tawa kejam bergema di langit. Lindong, jika kamu masih hidup, ketika kita bertemu berikutnya, aku akan menggunakan boneka binatang yang terbuat dari binatang iblismu untuk membunuhmu. Haha. Di kedalaman celah yin hitam yang misterius, sebuah lubang hitam perlahan menggeliat di atas sumber ki dingin terminus bumi. Di dalam lubang hitam, sesosok tubuh diam-diam duduk seperti biksu tua. Berdebar, tiba-tiba, mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, aura yang sangat luar biasa terbentang dari tubuhnya seperti badai. Bab 327 Maju ke Manifestasi Setengah Langkah. Di kedalaman gelap celah yin hitam misterius, ketika Lindong membuka matanya, aura yang sangat luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang telah lama diseduh. Saat aura ini meletus, bahkan ki dingin terminus bumi di sekitarnya benar-benar tersebar. Kamu sudah berhasil. Mengambang di atas 8 mata laba-laba iblis bumi, Marten kecil juga terganggu oleh aura ini saat kegembiraan menyembur di matanya dan dia bertanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan menghilang sementara tubuhnya dengan lembut melayang ke tanah. Cahaya yang sangat intens berkedip di matanya, dan gelombang kekuatan Yuan yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudah maju ke tahap manifestasi. Little Marten terbang ke depan Lindong dan segera bertanya. Telanjang kurasa. Lindong memejamkan matanya dan merasakan kondisi tubuhnya. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, seharusnya setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi awal.
Setengah langkah menuju manifestasi itu benar-benar tidak buruk. Marten kecil terkejut. Segera setelah itu dengan tulus berkomentar. Bagaimanapun, kekuatan Lindong telah benar-benar meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Meskipun ia mendapat bantuan dari simbol leluhur melahap, terkadang tidak baik untuk melangkah terlalu jauh. Mampu mengatasi tahap penciptaan Ki dan melangkah ke tahap setengah langkah menuju manifestasi sudah cukup memuaskan. Lindong menganggukkan kepalanya, biasanya, maju ke tahap manifestasi bukanlah hal yang mudah. Kali ini, bisa meminjam sumber Ki dingin Earth Terminus untuk maju selangkah sudah cukup memuaskan bagi Lindong. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Little Marten melihat ke arah Lindong dan berbicara. Sekarang dia memiliki simbol leluhur yang memakan, Lindong juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan celah yin hitam yang misterius setiap saat. Mari kita pergi ke celah-celah yin hitam misterius untuk mencari api kecil, setelah itu, kita menemukan Teng Sa untuk melunasi hutang kita. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke dalam celah yin hitam misterius oleh Teng Sa, menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya dan bahkan dipisahkan dengan api kecil. Sekarang, dia tidak tahu apakah yang terakhir itu hidup atau mati. Jika hutang ini tidak diselesaikan dengan jelas, dia tidak akan lagi dipanggil Lindong. Baik, Little Marten tidak keberatan dengan ini. Kekuatan Lindong saat ini sudah cukup untuk melawan Teng Sa dan sekarang memang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk menunda lebih jauh. Dengan pikiran, sebuah lubang hitam menyebar di belakangnya, melindungi tubuhnya. Ketika Little Marten melihat ini, ia buru-buru melompat ke bahu Lindong. Itu perlu mengandalkan kekuatan melahap Lindong untuk meninggalkan celah Black Yin yang misterius. Pergi, ujung kaki Lindong terdorong dari tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam itu menggeliat saat itu benar-benar melahap Ki dingin Terminus bumi yang mendesing, berubah menjadi kilatan hitam dan langsung meluncur ke area atas celah yin hitam misterius seperti pisau panas yang memotong mentega. Celah yin hitam misterius yang dilihat banyak praktisi sebagai tanah kematian sekarang tidak memiliki perlawanan untuk Lindong. Dibandingkan ketika dia mempertaruhkan kematian untuk menuntut setengah tahun yang lalu, itu jelas dua ekstrim. Tentu saja, Lindong saat ini secara alami juga beberapa puluh kali lebih aneh daripada setengah tahun yang lalu. Tidak hanya dia berhasil maju ke manifestasi setengah langkah, energi mentalnya juga telah melangkah ke level master simbol jiwa tingkat tinggi. Di seluruh provinsi Great Desolate, seseorang tidak dapat menemukan orang yang mampu bersaing dalam energi mental. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi padanya dalam waktu setengah tahun. Jika Teng Sa mengetahui hal ini, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah dengan liar? Namun, mengingat karakter Lindong, hari itu akan datang dengan sangat cepat. Tepi celah yin hitam yang misterius. Sejak acara perampasan harta karun yang menarik setengah tahun yang lalu, lingkungan dari celah Black Yin yang misterius tetap sangat hidup bahkan setelah setengah tahun. Malam itu, semua orang telah melihat Lindong menyerbu ke celah Black Yin yang misterius dengan harta karun itu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Lindong saat ini telah menjadi mayat di dalam celah yin hitam yang misterius, mereka mengerti bahwa Lindong bisa mati, tetapi harta itu pasti ada dengan aman. Lagi pula, harta karun itu memiliki segel yang bahkan kekuatan gabungan dari sekte boneka mengerikan tidak bisa pecah. Oleh karena itu, selama setengah tahun terakhir ini, banyak orang berlama-lama di tempat ini, berharap suatu hari surga akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dan memberi mereka harta karun misterius yang pernah menyebabkan sekte boneka mengerikan menjadi gila. Namun, harta misterius itu tidak ditemukan pada akhirnya, tetapi sebaliknya, beberapa orang yang malang telah tersedot ke dalam celah yin hitam yang misterius dan dipelintir berkeping-keping, sehingga bahkan kerangka tidak lagi tersisa. Namun, meskipun tempat ini berbahaya, iming-iming harta karun misterius itu terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah setengah tahun, seseorang masih dapat melihat beberapa pencari harta karun di tepi celah yin hitam yang misterius. Ki dingin Terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya mendesing tentang bagian dalam celah yin hitam misterius dengan suara wow. Setiap kali ki dingin yang sangat mematikan menyebar keluar, itu akan menyebabkan ekspresi orang-orang di daerah itu berubah dengan cepat karena mereka dengan sangat hati-hati berlindung, takut mereka akan ditarik masuk. Namun, ki dingin Terminus bumi di dalam celah yin hitam misterius hari ini tampaknya sangat ganas,
dan banyak orang harus dengan hati-hati menjauhkan diri dari daerah yang dekat dengan celah yin hitam misterius. Desir, sementara beberapa orang berlindung dari Earth Terminus Cold Key yang mengamuk, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sesosok cahaya terbang keluar dari Earth Terminus Cold Key dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan sosok cahaya itu sangat cepat, dan dengan ki dingin terminus bumi menyelimutinya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa sosok itu tanpa sadar telah muncul di tepi celah yin hitam misterius seperti hantu. Setelah mencari selama 2 hari, masih belum ada tanda-tanda api kecil. Sosok itu berdiri di tepi celah yin hitam yang misterius, ekspresinya sangat suram saat dia menatap ki dingin terminus bumi yang berteriak di dalam celah yin hitam yang misterius, sementara matanya menatap dengan tatapan yang sangat dingin. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 hari ini, dia terus-menerus mencari di celah yin hitam yang misterius, namun, dia tidak menemukan jejak api kecil. Bahkan kerangka Little Flame tidak dapat ditemukan. Orang itu seharusnya masih hidup. Binatang iblis beradaptasi dengan ki dingin semacam ini dengan sangat cepat. Selanjutnya, itu telah melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Seharusnya baik-baik saja. Seolah tahu perasaan suram Lindong saat ini, Marten kecil menghibur dalam pikirannya. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, warna merah muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada api kecil, Teng Sa, aku akan membantai sekte boneka mengerikanmu. Sai, pertama-tama mari kita ikuti tepi celah Black Yin yang misterius dan mencari selama periode waktu ini. Saya lebih akrab dengan auranya, jadi selama itu muncul dalam jangkauan penginderaan saya akan dapat menemukan posisinya. Marten kecil menyarankan. Baik, Lindong menarik napas dalam-dalam, tinjunya perlahan mengepal saat dia berbalik dan dengan apatis melirik sekelompok sosok di dekatnya sebelum perlahan berjalan ke arah lain. Orang itu terlihat sedikit familiar, di dekatnya, beberapa sosok berkumpul. Dari pakaian mereka seharusnya menjadi murid sekte di sekitar pegunungan Black Yin yang misterius dan dari kelihatannya, mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara mereka sedang menatap punggung Lindong, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Sai, senior kamu merasa semua orang terlihat familiar. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa celah yin hitam misterius ini telah dicari entah berapa kali oleh orang lain, bagaimana mungkin giliran kita untuk mencari harta karun? Kami mungkin juga kembali, atau jika kami ditarik ke dalam celah yin hitam yang misterius, bahkan mayat kami tidak akan dapat ditemukan. Di samping pria parubaya, seorang pria yang sedikit lebih muda menyeka kotoran di wajahnya saat dia menggerutu. Apa yang Anda tahu? Saya ingat dengan jelas bahwa Lindong menyerbu ke dalam celah yin hitam misterius dari posisi ini. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta karun misterius itu. Bahkan sekte boneka mengerikan sangat menghargai objek itu. Jika kita bisa mendapatkannya, sekte terminus bumi kita pasti akan mampu melampaui sekte boneka mengerikan. Seorang pria parubaya kurus di depan pemuda itu menegur. Setelah mendengar ini, beberapa murid muda hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara, Lindong benar-benar berani pergi ke sekte boneka mengerikan dan merebut harta karun itu. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke tanah kematian ini dan sekarang bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Benar, pemimpin sekte boneka mengerikan Teng Sa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang akan menjadi lawannya. Bukankah Lindong menyambar benda itu secara praktis mencari kematian? Bagaimana mungkin hanya mencari kematian, apalagi dia meninggal? Saya mendengar bahwa sejumlah besar praktisi pemujaan wayang mengerikan dikirim beberapa hari sebelumnya dan mereka telah menangkap binatang iblis yang ada di sisinya. Hari ini, mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang. Cirtech, Teng Sa itu benar-benar kejam, bahkan sampai melampiaskan amarahnya pada binatang iblis. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, namun, tepat ketika kata-katanya terdengar, dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah itu tampaknya tiba-tiba menjadi dingin. Sebelum dia bisa menjawab, udara di depannya meledak ketika sosok seperti hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Senior, perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa dari mereka tercengang. Segera setelah itu,
Mereka dengan cepat sadar kembali saat mereka dengan keras berteriak ke arah sosok yang mencekik leher pria parubaya itu. Asteris batuk asteris, kamu, Lindong. Namun, tepat ketika teriakan mereka mendarat, pria parubaya, yang telah dicengkeram oleh sosok itu, menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang tak tertandingi memenuhi ekspresinya, sementara suaranya terdengar dengan susah payah. Kamu baru saja mengatakan bahwa sekte boneka mengerikan menangkap binatang iblis. Lindong memiliki mata merah-merah saat dia menatap pria parubaya di depannya, suaranya terdengar seolah-olah itu berasal dari 9 neraka di bawah. Jangan bunuh aku tidak pernah menyinggungmu, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Binatang iblis yang ditangkap oleh sekte boneka mengerikan memang yang mengikutimu ke dalam celah yin hitam misterius setengah tahun yang lalu. Hari ini, Teng Sa telah menyebarkan berita bahwa dia ingin memurnikan binatang iblis itu menjadi boneka binatang di depan semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung sekte boneka mengerikan. Menatap tatapan Lindong yang praktis akan melahap seseorang, pria parubaya itu memahami beratnya masalah ini dan segera meludahkan semua yang dia tahu tentang situasinya. Ledakan, ketika suara pria parubaya itu mendarat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terbentang dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang saat mereka memuntahkan darah. Teng Sa, jika aku tidak mengubah sekte boneka mengerikanmu menjadi sungai darah hari ini, aku, Lindong bersumpah bahwa aku bukan manusia. Ekspresi Lindong adalah jahat sebagai niat membunuh maniak menyembur keluar dari hatinya. Dia melemparkan orang di tangannya saat sosoknya bergerak, dan cahaya keemasan membubung ke langit, membawa serta langit yang penuh dengan niat membunuh yang dingin saat melesat menuju lokasi sekte boneka mengerikan. Hari ini, dia akan membantai sekte boneka mengerikan. Bab 328 meluap membunuh niat. Gunung Black Yin yang misterius, kota boneka mengerikan. Saat ini, kepala yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing di alun-alun raksasa di puncak Gunung Black Yin yang misterius, pemandangan yang sangat ramai. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tempat berkumpul di sini. Untuk sementara waktu, berbagai suara dan suara berkumpul bersama sebelum membubung di langit, dan menyebar ke kejauhan sehingga bisa terdengar bahkan sejauh 100 meter. Di beberapa kursi di alun-alun, duduk beberapa pemimpin sekte terkenal provinsi Great Desolate. Dengan melihat sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka dan bahkan Mulei dari Sekte Iblis Besar dan Wu Zong dari Aliansi Bela Diri ada di antara mereka. Formasi semacam ini cukup besar. Apa yang direncanakan kultus boneka mengerikan? Saya mendengar bahwa mereka telah mengundang hampir semua sekte dan faksi terkenal di Provinsi Great Desolate selama 2 hari terakhir ini. Menurut berita internal yang aku peroleh, Sekte boneka mengerikan berencana menyatukan faksi-faksi Provinsi Great Desolate untuk membentuk aliansi, untuk melontarkan diri mereka ke jajaran elit kekaisaran yang besar. Apa ambisi Teng Lei sebenarnya sebesar ini? Ada begitu banyak faksi dalam Provinsi Great Desolate. Ingin mengintegrasikan semuanya bersama-sama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri tidak jauh lebih lemah dari Sekte boneka mengerikan. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan hal semacam ini? Teng Sa telah maju ke tahap manifestasi lanjutan. Oleh karena itu, akan sulit untuk menemukan lawan baginya di seluruh provinsi Great Desolate. Bersama dengan fondasi yang kuat dari sekte boneka mengerikan, mereka mungkin memiliki sedikit kualifikasi untuk melakukannya. Ini akan sulit. Di alun-alun besar yang tak tertandingi itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah berbagai pemimpin yang duduk saat bisikan diam-diam menyebar. Menanggapi banyak bisikan ini, ekspresi pemimpin sekte tetap tanpa ekspresi, menyebabkan mereka tidak dapat menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Dong, di tengah keriuhan, suara dong tiba-tiba terdengar. Segera, keributan di alun-alun menjadi jauh lebih tenang saat tatapan demi tatapan melihat ke arah posisi paling depan. Itu adalah posisi sekte boneka mengerikan, dan di tengahnya adalah pemimpin sekte boneka mengerikan, Teng Sa. Di bawah perhatian orang banyak, Teng Sa perlahan berdiri, sementara senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat muram. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke sekelilingnya sebelum dia berkata, karena semua orang di sini cukup ramah untuk muncul di kultus boneka mengerikan saya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu. Kata-kata Teng Sa segera menyebabkan beberapa faksi mengepalkan tangan dan membalas salamnya. Bagaimanapun,
semua orang tahu bahwa Sekte Boneka Mengerikan adalah faksi yang paling kuat, dan bahkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri tidak berani menyinggung mereka. Haha, semua orang di sini pasti bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian semua. Teng Sa tersenyum. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan santai berkata, saya yakin semua orang di sini tahu bahwa meskipun Provinsi Great Desolate kami adalah provinsi terbesar di dinasti Yan Besar, peringkat kami bukanlah yang tertinggi. Di dinasti Yan Besar, faksi elit masih merupakan 4 klan besar serta faksi-faksi dengan latar belakang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dinasti Yan Besar dan mereka dapat menikmati hak istimewa yang sangat besar. Namun, kami hanya dapat menempati satu wilayah dan ini benar-benar membuat frustrasi. Di kursi, Mu Lei, Wu Zong dan sisanya dengan lembut mengerutkan alis mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dikatakan Teng Sa. Sementara itu, di belakangnya, Mu Qianqian dan Wu Qi sama-sama individu yang tajam. Ketika mereka melihat ekspresi ayah mereka, hati mereka juga tenggelam. Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin sekte Teng Sa? Saat ini, pemimpin faksi lain menangkupkan tinjunya dan bertanya. Berdasarkan faksi manapun di dinasti Yan Besar saja, kami secara alami tidak dapat masuk ke jajaran elit dinasti Yan Besar. Namun, jika kita bersekutu, kita akan mampu melawan faksi-faksi teratas di dinasti Yan Besar. Pada saat itu, kita akan menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melebihi apa yang dapat ditawarkan Provinsi Great Desolate. Semua orang di sini akan sangat diuntungkan. Kata-kata Teng Sa memiliki daya pikat tertentu. Pemimpin sekte Teng Sa ingin membentuk aliansi. Pemimpin faksi lain membuka mulutnya dan berbicara. Ya, Teng Sa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya perlahan menyapu seluruh bidang sebelum dia akhirnya berhenti di Mu Lei dan Wu Zong. Kemudian, dia tersenyum ketika dia berkata, apa pendapat kalian tentang saran saya? Seluruh tempat itu sunyi. Mata beberapa orang dari berbagai faksi mulai berbinar. Jika ini adalah aliansi asli, mungkin bisa diterapkan. Namun, Teng Sa ini sangat ambisius dan motifnya tidak mungkin sesederhana itu. Oleh karena itu, banyak dari mereka khawatir bahwa mereka hanya akan berakhir sebagai alat untuk Teng Sa. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Teng Sa memang masuk akal. Jika kita bersekutu, kita tidak perlu lagi takut pada apa yang disebut 4 klan besar serta faksi besar dengan latar belakang yang sangat solid. Status kami pasti akan melonjak dibandingkan dengan sekarang. Tepat ketika kerumunan tenggelam dalam keheningan, seorang penatua tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia benar-benar setuju dengan proposal Teng Sa. Haha, saat ini sekte boneka mengerikan sangat kuat dan makmur. Lebih jauh lagi, dengan pemimpin sekte Teng Sa yang memimpin, jika kita membentuk aliansi, dia pasti bisa memimpin kita sampai kita bisa berdiri sejajar dengan faksi-faksi teratas lainnya. Pria parubaya lainnya dengan punggung harimau dan pinggang beruang membuka mulutnya dan berbicara. Tak lama setelah mereka berdua berbicara, beberapa faksi lain mengikuti dan mengangguk setuju. Dalam waktu singkat, saran Teng Sa tampaknya mendapat banyak dukungan. Mata Mu Lei dan Wu Zong menyapu faksi-faksi yang mendukung proposal tersebut, sementara sebuah tawa melintas di wajah mereka. Mereka berdua adalah pria yang cerdas dan mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi ini telah lama dibeli oleh sekte boneka mengerikan. Meskipun demikian, meskipun mereka tahu fakta ini, hati mereka agak tertindas. Dalam waktu setengah tahun ini, Ghastly Puppet Cult menjadi semakin kuat dan mereka diam-diam bersekutu dengan beberapa faksi. Secara teknis, mereka dapat dianggap sebagai faksi nomor 1 di Provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, ini adalah berita yang sangat buruk bagi Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Lebih jauh lagi, jika mereka memilih untuk melawan Sekte Boneka Mengerikan sekarang, bahkan jika Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, Teng Sa berada pada tahap manifestasi lanjut dan itu sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Saudara laki-laki Mu Lei dan saudara laki-laki Wu Zong, bagaimana menurut kalian berdua? Di alun-alun, Teng Sa tiba-tiba tersenyum saat matanya beralih ke duo Mu Lei. Jelas, dia mengerti bahwa selama dia mampu menaklukkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, seluruh Provinsi Great Desolate akan menjadi domain dari Sekte Boneka Mengerikan miliknya.
Masalah ini sangat serius dan kita harus mempertimbangkannya dari perspektif jangka panjang. Mulei dan Wu Zong saling melirik, sebelum mereka berdua tersenyum. Saat ini, mereka tidak berani secara terbuka menolak Teng Sa, oleh karena itu, mereka hanya bisa menyeret waktu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Teng Sa tersenyum lembut. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan duo Mulei. Setelah dia dengan santai menggumamkan beberapa kata, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Kemudian, lusinan murid sekte boneka mengerikan mengangkat panggung raksasa dan perlahan berjalan keluar. Di dalam sangkar, binatang iblis raksasa sekarang secara maniak menghantam sangkar baja, menyebabkan bunyi gedebuk terus-menerus terdengar. Aura yang sangat kuat dari binatang iblis itu mungkin pada tahap manifestasi awal. Saat mereka menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, keributan segera meletus di alun-alun. Apakah itu, binatang iblis Lindong? Mu Qianqian dan Wu Qi menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, sementara wajah mereka sedikit berubah. Sehubungan dengan Little Flame, mereka cukup akrab. Binatang iblis itu mungkin telah mencapai tahap manifestasi awal. Namun, masih gagal untuk melarikan diri dari sekte wayang mengerikan. Ekspresi Mulei dan Wu Zong agak sedih. Keduanya tahu bahwa dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika itu mereka mungkin tidak bisa menaklukkan Little Flame. Namun, sekte wayang mengerikan mampu menangkapnya secara langsung. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa sekte boneka mengerikan jauh lebih kuat dari mereka. Teng Sa jelas mencoba untuk memamerkan kekuatan sekte boneka mengerikan. Mu Qianqian dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan lembut. Saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda tidak terbiasa dengan binatang celaka ini. Setengah tahun yang lalu, binatang malang ini terjun ke celah yin hitam misterius bersama dengan kecil Lindong. Namun, sementara kecil itu mati di dalam, binatang malang ini selamat. Sekarang pemimpin sekte ini berencana untuk menguliti binatang ini hidup-hidup dan menggunakan darah segarnya untuk menandai aliansi kita. Senyum berbisa yang menyebabkan seseorang menggigil muncul di mata Teng Sa. Kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan dan langsung menghancurkan sangkar baja. Mengaum, sangkar logam meledak dan api kecil di dalamnya segera berencana untuk mengepakkan sayap darahnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum bisa bergerak, Teng Sa melangkah maju. Kemudian, dia menggenggam tangannya sebelum tangan Yuan Power raksasa terbentuk di udara sebelum dengan kejam menamparkan tubuh Little Flame. Bang! Tubuh Little Flame menabrak alun-alun saat retakan besar menyebar dari bawahnya. Sisik di sekujur tubuhnya pecah sementara darah segar mengalir keluar dengan panik. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Menyinggung sekte boneka mengerikan saya, bahkan jika itu hanya binatang buas, pemimpin sekte akan memastikannya kehilangan keinginan untuk hidup dan memohon kematian. Suara berbisa Teng Sa terdengar di telinga semua orang, menyebabkan cukup banyak wajah orang berkedut. Orang ini jelas-jelas memperingatkan mereka semua. Ini, Mu Qianqian mengertakkan gigi peraknya. Dia tidak menyangka bahwa Teng Sa akan begitu tirani dan kejam hari ini. Mulei dan Wu Zong saling bertukar pandang saat tinju mereka sedikit mengepal. Kata-kata Teng Sa jelas ditujukan untuk mereka berdua. Sepertinya jika mereka tidak menyetujui aliansi hari ini, pertempuran tragis pasti akan terjadi. Dari lokasinya yang tinggi, fluktuasi ekspresi semua orang memasuki mata Teng Sa saat senyum sinis di bibirnya semakin lebar. Makhluk jahat, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti tuan yang tidak berguna. Teng Sa sungguh-sungguh menertawakan surga sementara aura kejam meledak. Meremas tinjunya, tangan Yuan Power raksasa menamparkan ke bawah dengan kekuatan yang kuat, menghantam keras ke arah api kecil yang sudah tidak bisa bergerak. Bang! Suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di alun-alun saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di tengah alun-alun. Namun, alih-alih tontonan berisi darah yang mereka harapkan, mereka tiba-tiba melihat lingkaran hampir padat seperti layar cahaya energi mental menyebar di atas api kecil, melindunginya. Selain itu, ketika serangan Teng Sa mendarat di layar cahaya energi mental, itu hanya menyebabkan riak kekerasan menyebar, dan tidak berhasil memecahkannya. Layar cahaya energi mental ini sebenarnya sangat kuat. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya terhenti pada saat ini, sebelum mereka tiba-tiba berbalik ke arah Little Flame, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul di depannya seperti hantu. Lindong.
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu pada wajah muda bermata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan. Segera, napas tak percaya terdengar di alun-alun, sementara senyum sinis di wajah Teng Sa perlahan membeku. Bab 329 Pembalasan. Alun-alun yang bising praktis menjadi sunyi senyap dalam sekejap saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah sosok yang muncul di alun-alun, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Banyak orang di alun-alun secara pribadi menyaksikan pertempuran besar setengah tahun sebelumnya. Di bawah pengejaran sekte boneka mengerikan, Lindong terpaksa melarikan diri dengan kasar ke dalam celah yin hitam yang misterius. Setelah hilang selama setengah tahun penuh, banyak orang percaya bahwa dia telah meninggal di tempat berbahaya itu, dan bahkan Teng Sa berbagi keyakinan ini. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatannya, memasuki celah yin hitam yang misterius hanya akan mengakibatkan kematian. Namun, ketika semua orang percaya bahwa Lindong telah meninggal di celah Black Yin yang misterius, sekarang, sosok yang penuh kehidupan sekali lagi muncul di depan mereka. Dampaknya pada mereka praktis tidak ada bandingannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi alun-alun sementara semua orang tercengang saat tatapan demi tatapan tertuju pada sosok itu. Lindong. Yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya adalah Teng Sa. Senyum sinis yang membeku di wajahnya tiba-tiba meningkat secara maksimal dalam sekejap. Matanya memegang jejak kegilaan saat mereka terkunci ke tubuh Lindong. Ekspresi di matanya adalah campuran dari kejahatan, kebencian, dan ekstasi liar yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, kamu sebenarnya tidak mati. Bahkan surga benar-benar ingin membantu kultus boneka mengerikanku. Teng Sa dengan keras menertawakan surga. Yang paling penting, ketika Lindong menghilang, semua jejak harta misterius juga hilang. Sekarang Lindong telah muncul sekali lagi, tidak peduli apa, selama dia ditangkap, mereka pasti akan dapat memperoleh berita tentang harta karun itu. Selama mereka sekali lagi mendapatkan harta itu, Teng Sa pasti akan menggunakan segala cara untuk membuka segelnya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan harta karun di dalam dan menyatukan faksi Provinsi Great Desolate, sepenuhnya masuk ke dalam jajaran faksi tingkat atas Kekaisaran Gritian. Sementara dia sendiri akan menjadi puncak seperti keberadaan di Gritian Empire dan menerima penghormatan dari puluhan ribu orang. Surga, itu sebenarnya Lindong. Sebenarnya kembali hidup-hidup dari celah Black Yin yang misterius, bukankah itu terlalu menakutkan? Setuju, bahkan praktisi tahap manifestasi akan menghadapi kematian tertentu jika mereka masuk, namun dia benar-benar melarikan diri dari sana. Sepertinya dia tidak mempelajari pelajarannya bahkan setelah melarikan diri. Ini adalah markas sekte boneka mengerikan, bisakah dia lupa bagaimana dia mengejar ke dalam celah Black Yin yang misterius setengah tahun yang lalu? Orang arogan, kultus boneka mengerikan membuatnya melarikan diri terakhir kali, mari kita lihat bagaimana dia melarikan diri kali ini. Petik 2. Di alun-alun, banyak orang yang tercengang dengan cepat sadar kembali. Segera, suara-suara melesat ke langit, menyebar di langit di atas. Anak ini, sebenarnya masih hidup. Di kursi alun-alun, Mu Lei dan Wu Zong sangat terpengaruh saat mereka menatap sosok Lindong, jelas tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari celah Black Yin yang misterius. Orang ini terlalu pemarah. Menyerang di Ghastly Puppet Cult sekarang akan mengakibatkan dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan demonic beast-nya, tetapi juga menawarkan nyawanya. Tangan putih lili Mu kian-kian mengepal erat saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Itu mungkin tidak begitu." Namun, tepat ketika kata-kata Mu kian-kian jatuh, tatapan Mu Lei melintas saat dia menjawab dengan suara rendah, aura Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya. Sepertinya kekuatannya telah membuat kemajuan besar selama setengah tahun ini. Selain itu, apakah Anda tidak melihat layar cahaya energi mental itu? Energi mental yang begitu kuat, bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat membandingkannya. Kekuatan Lindong saat ini tidak sama dengan setengah tahun yang lalu. Ayah berarti dia sekarang mampu melawan Teng Sa. Tangan putih lili kian-kianku tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibir merahnya karena terkejut saat dia tersentak. Meskipun anak ini terkadang sedikit kurang ajar, dia selalu memiliki sesuatu untuk mendukung kepercayaan dirinya. Karena dia berani sekali lagi menyerang sekte boneka mengerikan, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Mu Lei perlahan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan.
Sekte boneka mengerikan memang telah menyinggung orang yang sangat merepotkan. Mari kita diam-diam mengawasi perubahan, bahkan jika Lindong kalah hari ini, situasinya akan terganggu. Hehe, jika dia menang, mengingat metodenya, sekte boneka mengerikan akan berada dalam masalah. Setelah mendengar kata-kata Mulei, kemegahan luar biasa tanpa sadar melintas di mata cantik Mu Qianqian saat dia melihat ke arah sosok di alun-alun. Bisakah dia benar-benar mampu melawan sekte boneka mengerikan sendirian? Jika begitu, Lindong akan benar-benar menjadi sedikit menakutkan. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi semua jenis perasaan, Lindong berbalik dan melihat api kecil yang terluka parah dan sangat menyedihkan, saat warna merah-merah segera menutupi matanya dan niat membunuh gila melonjak di dalam hatinya. Mengaum, Little Flame juga membuka matanya dan menatap Lindong di depannya saat kebahagiaan melintas di matanya. Ia berjuang untuk merangkak naik, kepalanya yang besar bergerak ke arah Lindong karena terus-menerus melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Tangan Lindong dengan lembut membelai Little Flame, sementara senyum di bibirnya semakin membuat heboh. Dia menepuk Little Flame dan dengan lembut berkata, "Little Marten, jaga Little Flame." Little Marten terbang dari bahu Lindong, dan melihat Little Flame yang telah dipukuli hitam dan biru, saat tatapan dingin pembunuhan melintas di matanya. Segera setelah itu, ia menganggukkan kepalanya dan mendarat di kepala Little Flame. Setelah melihat Little Marten menjaga Little Flame, Lindong masih tidak merasa tenang. Dia mengambil wayang simbol kelas tinggi dan langsung menyuntikkan 100.000 pil yuan murni ke dalamnya, sebelum membiarkannya berjaga di samping kedua binatang itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Lindong akhirnya perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Teng Sa yang tertawa terbahak-bahak, saat suaranya yang tenang diwarnai dengan jejak kegilaan terdengar di puncak gunung. "Hari ini, saya akan membantai sekte boneka mengerikan, orang-orang yang tidak berhubungan harus berperilaku terbaik." Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun terdiam sejenak. Segera setelah itu, rasa kasihan muncul di wajah banyak orang. Tentu saja, ini secara alami bukan untuk sekte boneka mengerikan, tetapi untuk Lindong. Membantai sekte boneka mengerikan sendirian, cara berbicara ini agak berlebihan. "Haha, Lindong, kamu sama menyesalnya dengan seekor anjing ketika dikejar oleh kultus boneka mengerikanku ke dalam celah yin hitam yang misterius setengah tahun yang lalu. Sekarang setelah kamu berhasil melarikan diri secara kebetulan, kamu sebenarnya masih berani berjalan ke arah kami dan mengucapkan kata-kata bodoh ini, kamu benar-benar sembrono." Petik 2. Di area pemujaan boneka mengerikan, sesosok adalah orang pertama yang mencibir sebelum melangkah keluar saat kekuatan Yuan yang kuat meletus keluar. Itu sebagai orang yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong, Chao Zhen. Namun, dia saat ini masih terjebak pada tahap setengah langkah menuju manifestasi, masih tidak dapat mengambil langkah itu. Namun, menanggapi ejekan Chao Zhen, Lindong bahkan tidak meliriknya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangkat tangannya saat energi mental yang sangat mengamuk langsung menyembur keluar dari istana Niwannya dengan kecepatan yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Serangan energi mental sangat cepat dan ganas, praktis tidak ada yang bisa merespon saat mereka melihat tubuh Chao Zhen dibundel oleh lapisan energi mental yang tampaknya padat. Energi mental ini mengeluarkan permata seperti kilauan dan tampak persis seperti gelembung kristal yang sepenuhnya menyegel Chao Zhen di dalamnya. Buk-buk, ketika tubuhnya disegel oleh gelembung kristal yang dibentuk oleh energi mental, ekspresi Chao Zhen berubah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah praktisi manifestasi setengah langkah dan segera mendesak Yuan powernya hingga batasnya saat dia dengan panik membanting gelembung kristal. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan penuh dari praktisi manifestasi setengah langkah seperti Chao Zhen, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental sebenarnya tidak bergerak sama sekali saat beberapa riak kecil menyebar di atasnya. "Sampah, aku membiarkanmu menjaga hidupmu terakhir kali namun kamu masih berani muncul di hadapanku. Karena begitu, matilah." Ekspresi seram muncul di wajah Lindong saat tangannya mengepal keras dan gelembung kristal dengan cepat mulai menyusut. Dari kelihatannya, dia sebenarnya akan meremas Chao Zhen sampai dia meledak. "Pemimpin sekte, selamatkan aku." Tekanan yang tiba-tiba meningkat di sekelilingnya menyebabkan Chao Zhen menjadi ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong saat ini sebenarnya hanya dapat menggunakan sedikit energi mental untuk dengan mudah mengontrol hidup atau matinya. Oleh karena itu,
Cao Ze buru-buru menjerit. Kecil, ini adalah sekte boneka mengerikanku, tidak akan pernah giliranmu untuk berperilaku buruk. Tinju singa iblis hebat. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Teng Sa berubah sedikit serius, tetapi segera setelah itu, dia mencibir saat kepalan tinju keluar. Kekuatan Yuan yang kuat berubah menjadi singa mengaum yang marah yang melintas di langit dan dengan ganas menabrak gelembung kristal yang berisi Cao Zhen. Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di sekte boneka mengerikan yang bisa menghentikan saya. Setelah melihat Teng Sa masuk, Lin Dong menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di luar gelembung kristal, menggeliat sedikit karena langsung melahap singa raksasa yang terbentuk dari kekuatan Yuan Teng Sa, sebelum menghilang dengan tersentak. Penampilan lubang hitam itu sangat aneh dan segera ekspresi banyak praktisi berubah secara intens. Jelas, mereka agak tidak jelas tentang apa sebenarnya gerakan aneh Lin Dong ini. Cao Zhen, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti pemimpin sekte yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu. Santai memblokir serangan Teng Sa, seringai tak menyenangkan muncul di bibir Lin Dong. Kata-kata yang diucapkan Teng Sa sebelumnya telah dikembalikan kepadanya saat ini. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Lin Dong mengeras saat tangannya tiba-tiba mengepal. Bang! Saat tangan Lin Dong mengepal, gelembung kristal yang membungkus tubuh Cao Zhen tiba-tiba mengencang. Seseorang hanya bisa mendengar suara, bang, yang pengap saat tubuh Cao Zhen langsung hancur menjadi bubur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Bahkan para praktisi pemujaan boneka yang mengerikan pun bingung untuk beberapa saat. Darah segar berwarna merah tua telah mewarnai alun-alun dengan warna merah yang tak tertandingi, seolah-olah Asura telah turun. Praktisi manifestasi setengah langkah langsung dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Lin Dong. Semua bisikan tiba-tiba berhenti pada saat ini saat tatapan beralih ke sosok muda itu. Dengan hiasan tanah berdarah, sosok itu seperti Asura pembalasan yang merangkak keluar dari 9 neraka, sedingin es dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lin Dong tidak datang ke sini untuk membuang nyawanya, dia benar-benar di sini untuk membalas dendam. Bab 330, Pertempuran Besar-besaran melawan manifestasi tingkat lanjut. Embusan angin menyapu arena dan membawa bau darah yang memuakkan. Saat mereka menatap genangan darah di arena, setiap praktisi elit pemuja boneka mengerikan merasakan hawa dingin yang menyembur keluar dari dalam hati mereka. Energi mental yang begitu kuat, dia mungkin bisa menyaingi master simbol tingkat tinggi. Di atas kursi, keterkejutan melintas di mata Mulei ketika dia menyaksikan adegan ini. Segera, dia menghirup udara dingin saat dia bergumam pelan. Berdiri di samping, ketika Mu Qianqian mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar menggigit bibir merahnya, sementara ketidakpercayaan memenuhi matanya yang indah. Dia jelas menyadari bahwa saat sebelumnya dia bertemu Lin Dong, energi mental yang terakhir hanya di master simbol tingkat rendah. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar meningkat pesat. Master simbol tingkat tinggi memiliki energi mental yang tangguh. Faktanya, bahkan di seluruh provinsi Great Desolate, hanya ada beberapa individu yang bisa menandingi dia. Tidak heran dia bisa langsung menghancurkan praktisi manifesting setengah langkah seperti Cao Zhen hanya dengan telapak tangannya. Selama di kursi, beberapa pemimpin dari faksi masing-masing semua ketakutan dengan tindakan Lin Dong. Faktanya, mata faksi-faksi itu, yang awalnya berencana untuk berpihak pada kultus boneka mengerikan, berkilauan, sebelum mereka akhirnya secara diam-diam menelusuri kembali getaran Yuan Power mereka. Jika Lin Dong benar-benar tidak dapat menandingi sekte boneka mengerikan, mereka tidak keberatan bergabung dalam keributan untuk menyenangkan sekte boneka mengerikan. Namun, pemandangan ini membuat mereka mengerti bahwa Lin Dong tidak sedang dalam misi bunuh diri karena ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena itu, mereka harus hati-hati mengevaluasi kembali situasinya. Lagi pula, jika sekte boneka mengerikan benar-benar dimusnahkan oleh Lin Dong, maka kaki tangan itu pasti akan mengalami nasib yang sama. Meskipun ada kemungkinan kecil hal ini terjadi, setiap orang yang bisa menjadi pemimpin sekte adalah individu yang penuh perhitungan. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan memulai masalah berisiko seperti itu. Segera, seluruh arena terpana oleh tindakan Lin Dong. Sikapnya yang ramah membuat beberapa dari mereka terkesiap. Anak nakal yang hebat, Teng Sa juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Lin Dong.
Namun, segera, wajahnya berubah sangat muram, terutama ketika dia melihat tindakan dari berbagai pemimpin sekte di kursi. Kemudian, kelopak matanya tanpa sadar berkedut, sebelum kata-kata berbisa yang dipenuhi amarah perlahan keluar dari mulutnya. Sepertinya dalam waktu setengah tahun ini, kamu tidak hanya berhasil bertahan di celah yin hitam yang misterius, tetapi kekuatanmu bahkan melonjak juga. Tidak heran kamu memiliki nyali untuk menerobos masuk ke dalam sekte boneka mengerikanku. Namun, hari ini, pemimpin sekte ini akan membuatmu mengerti betapa bodohnya tindakanmu. Setelah dia berbicara, Teng Sa tiba-tiba maju selangkah, sebelum Yuan Power yang tangguh tersapu dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Seketika, aura yang sangat tangguh dan menindas menyelimuti seluruh domain ini, sebelum mengalir deras ke arah Lindong. Berlututlah di depan pemimpin sekte ini. Sebuah aura tangguh dan menindas menyelimuti tubuh Lindong, sebagai kekuatan yang sangat kuat terus-menerus menekan Lindong ke tanah. Di bawah tekanan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan berada dalam keadaan yang agak menyedihkan. Kamu pikir kamu siapa? Namun, saat dia menghadapi aura yang bahkan harus diwaspadai oleh praktisi tahap manifestasi awal, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Sambil terkekeh, lubang hitam segera muncul dari belakangnya. Sementara itu, begitu aura itu menyentuh lubang hitam, mereka langsung menghilang. Sungguh teknik yang aneh. Saat ia menatap lubang hitam itu, mata Teng Sa membeku. Dia bisa merasakan bahwa terlepas dari seberapa kuat auranya, begitu mereka menyentuh lubang hitam, mereka akan segera menghilang. Sensasi itu seolah-olah langsung ditelan dalam satu gigitan. Namun, meskipun serangan balik Lindong sangat melebihi harapan Teng Sa, bagaimanapun juga dia adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Segera kilatan dingin berkilauan di matanya, sebelum dia mencengkeram tangannya yang besar. Kemudian, Yuan Power yang kuat segera berkumpul di depannya sebelum mereka berubah menjadi bukit Yuan Power setinggi hampir 100 meter. Bukit itu melayang di udara dan bahkan berhasil menghalangi matahari. Bergelombang di permukaan bukit itu adalah getaran Yuan Power yang sangat hebat. Samar-samar, itu bahkan melepaskan jejak aura gunung asli yang menyebabkannya terlihat seperti bukit asli. Setelah menerobos ke tahap manifestasi lanjutan, Teng Sa sangat mahir dengan penciptaan Yuan Power. Ketika kebanyakan orang menggunakan Yuan Power untuk membuat objek, mereka hanya dapat meniru bentuk item tersebut. Namun, bukit yang diwujudkan oleh Teng Sa tampak seperti benda aslinya dan memiliki bentuk dan roh aslinya. Oleh karena itu sangat kuat. Di arena, wajah beberapa orang terkejut. Mewujudkan kekuatan Yuan yang begitu besar hanya dengan satu tangan. Di seluruh arena, Teng Sa mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya. Gunung manifestasi. Ketika gunung itu terwujud, ekspresi berbisa melintas di mata Teng Sa sebelum dia menjatuhkan telapak tangannya dengan berat. Kemudian, gunung itu berayun turun bersama dengan bayangan mendungnya dan terbang dengan ganas ke arah Lindong. Segera, ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terjadi di bawah gunung dan meniup lubang yang tak terhitung jumlahnya di arena di bawah. Saat dia menatap gunung yang mengamuk ke arahnya, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum Ancient Heavenly Scales Halberd-nya segera muncul. Kemudian, kekuatan Yuan yang kuat meletus saat tombaknya menari. Teknik tombak timbangan surgawi, teknik kombinasi tombak. Bayangan tombak menari secara maniak sementara cahaya keemasan yang cemerlang meletus. Di tengah cahaya keemasan, seekor ikan raksasa yang mengerikan, ular piton yang marah, naga raksasa, dan bayangan naga surgawi tiba-tiba muncul, sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Kemudian, mereka merobek cakrawala dan berubah menjadi cahaya keemasan sebelum mereka dengan kejam menghantam gunung manifestasi itu. Saat kekuatannya meningkat, Lindong saat ini mampu menggabungkan keempat teknik Heavenly Scales Halberd bersama-sama dan kekuatan gabungannya sangat hebat. Cahaya keemasan raksasa itu seperti naga surgawi yang merobek cakrawala. Akhirnya, di bawah perhatian orang banyak, itu dengan kejam menghantam gunung. Seketika, energi seperti badai menyapu cakrawala. Kamu akan hancur. Teriakan sengit Lindong tiba-tiba terdengar, sementara cahaya terang tiba-tiba meletus dari cahaya keemasan yang gemerlap itu. Naga surgawi itu melolong saat cakar naganya menari sebelum benar-benar membelah gunung manifestasi itu secara langsung. Ledakan. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, gunung manifestasi itu meledak sebelum batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh.
Serangan kuat Teng Sa sebenarnya langsung dipatahkan oleh Lindong. Teng Sa, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu ingin membunuhku dengan serangan seperti itu. Setelah menembus gunung manifestasi dengan serangan tombak tunggal, Lindong tanpa sadar tertawa. Namun, dia tidak memberi Teng Sa kesempatan untuk menyerang lagi, karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari. Pada saat yang sama, cahaya seperti kaca bergelombang di tubuhnya. Sepertinya Lindong sudah mengeksekusi Jade Thunder Body. Jelas, Lindong berencana untuk mengambil inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Beberapa orang di kerumunan segera berseru kaget. Bahkan saat menghadapi praktisi manifestasi tingkat lanjut, dia sebenarnya berani mengambil inisiatif dan menyerang. Nyalinya benar-benar tak tertandingi. Kecil, yang bisa kamu lakukan hanyalah berbicara. Perhatikan bagaimana pemimpin sekte ini membantaimu. Saat ia menghadapi ejekan Lindong, bahwa Teng Sa jelas marah. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia juga berlari keluar. Saat kedua sosok itu bentrok di tengah arena, serangan yang sangat biadab segera meletus. Saat kedua sosok ini saling bersilangan, gelombang-gelombang kejut energi yang membuat jantung berdebar-debar secara maniak menyapu. Bum bum bum. Di bawah tatapan dari kerumunan, dua sosok dengan keras berduel di udara. Dalam beberapa detik, beberapa pertarungan sengit telah terjadi. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Teman yang hebat, dia tidak kalah bahkan dalam pertarungan melawan Teng Sa. Teng Sa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Bahkan mulai dari Sekte Iblis Besar dan Wuzong dari Aliansi Bela Diri tidak dapat menandingi dia dan dia sebenarnya adalah praktisi top di Provinsi Great Desolate. Namun, Lindong benar-benar bisa menandingi dia. Petik 2. Sungguh orang yang menakutkan. Petik 2. Pertempuran yang sangat sengit di udara itu menyebabkan beberapa orang terkejut, sementara seruan kaget menyebar di arena. Ketika mereka mendengar keributan itu, beberapa wajah elit praktisi pemujaan boneka mengerikan menjadi sedikit tidak wajar. Namun, saat mereka merasakan gelombang kejut yang sangat dahsyat yang menyapu di udara, mereka tidak berani menerobos masuk. Ledakan. Di udara, suara yang sangat keras bergema, sementara dua sosok terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Haha, tahap manifestasi lanjutan hanya begitu. Setelah Lindong menstabilkan dirinya, dia tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa bekas tinju yang tersisa di tubuhnya. Namun, setelah cahaya seperti kaca di tubuhnya menyegarkan dirinya sendiri, tanda itu langsung menghilang. Kekuatan tubuh fisik Lindong bahkan mungkin melebihi kekuatan mulai dari Sekte Iblis Besar. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong tidak memberi Teng Sa kesempatan untuk bersantai, karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari keluar. Sementara itu, setiap tempat di mana tubuh ini melintas, sosok buram benar-benar muncul. Lebih jauh lagi, salah satu yang paling mengejutkan mereka adalah saat setiap sosok kabur muncul, getaran Yuan Power yang memancar keluar dari tubuh Lindong berubah menjadi semakin ganas. Seketika, sosok Lindong muncul di depan Teng Sa. Kemudian, di belakang tubuhnya, 9 sosok buram muncul. Pada saat yang sama, getaran Yuan Power menjadi sangat buas. Sementara itu, kekuatan Yuan yang bergelombang di tinju Lindong benar-benar memancarkan cahaya seperti kristal. 9 bayangan ungu penghancuran. Yuan Power dengan keras menyembur ke mata Lindong, sementara dia tiba-tiba meninju. Seketika, semua kekuatan Yuan di domain ini mengamuk sementara badai seperti tinju kekuatan Yuan secara maniak menyapu Teng Sa. Seni bela diri ini adalah seni bela diri kelas 9 yang direbut Lindong dari Teng Lei. Karena kekuatannya telah meningkat, dia mampu sepenuhnya mengeksekusi seni bela diri ini. Kekuatannya juga sangat tangguh. Bum bum bum. Di mana-mana badai seperti tinju lewat, tanah padat di bawah langsung terbelah saat retakan raksasa muncul seperti jaring laba-laba raksasa, menyebabkan beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan menjadi khawatir. Ini menunjukkan betapa hebatnya serangan Lindong. Berdiri di depan Lindong, Teng Sa juga merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Segera, wajahnya berubah sangat muram. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju, sebelum teriakan muramnya tiba-tiba meletus. Kecil, karena kamu sangat arogan, pemimpin sekte ini akan menunjukkan kepadamu secara pribadi kekuatan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Setelah Teng Sa berteriak, seketika, Yuan Power yang sangat agung dan tangguh muncul seperti gelombang setinggi 100 kaki.
Auranya sangat kuat.